screen time atau hanya bisa social media, baca caption orang, ya kan? Nah teman-teman, ini nih, speaker kita pada hari ini atau pemateri pada hari ini tuh merupakan sosok yang inspiring banget, ya kan? Yang inspiring banget. Saya juga gimana ya kalau ngomongin tentang beliau tuh nggak akan ada habisnya gitu. Ya udah saya mau membacakan dulu, menyampaikan terkait profil beliau. Beliau itu siapa sih sebenarnya? Siapa tahu aja masih ada yang belum kenal, kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi teman-teman, beliau ini adalah Lukman Fajar Purwoko, Bapak Lukman Fajar Purwoko, dan merupakan sosok yang udah kemana-mana, yang sudah membagikan ilmunya kepada siapapun yang beliau temui, karena emang orangnya hobi untuk berbagi ya, hobi untuk mencari ilmu dan juga berbagi. Nah, yang bisa dilihat di layar teman-teman sekalian, kalau beliau ini merupakan lulusan dari teknik elektronika UNY dan kemudian melanjutkan studi di Magister Teknologi Pendidikan Untirta dan juga Magister Teknik Media Digital dan Game ITB. Masya Allah, I've just known. Saya baru tahu kalau ternyata beliau ini double degree. No. I'm not graduated from Untirta, but just one year. Oke, Masya Allah. Tapi dapat ilmunya ya, Tat? Alhamdulillah. Nah, ini dia teman-teman. Beliau emang senang belajar. Kemudian itu adalah background pendidikannya aja. Nah, setelah itu dari usaha yang beliau lakukan tekuni sejak usia belia, akhirnya beliau mencapai prestasi sebagai wakil kepala sekolah di SMIT NFBS Serang dari tahun berapa ya? Udah lama sekali. Udah lama sekali. Ya. Tapi masih terlihat yang. Kemudian selanjutnya sempat menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Kemudian setelah itu melanjutkan ke SMP IT Nurul Fikri Bogor sebagai kepala sekolah juga, dan di sini kali pertama saya bertemu dengan beliau. Dan ya, saya mungkin setelah ini saya akan sedikit berbicara bagaimana pengalaman saya bekerja sama dengan beliau. Tapi di tengah-tengah aja ya, khawatir ini menjadi sesi saya. Kemudian selanjutnya sekarang beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMA IT Nurul Fikri Bogor, masih di lingkungan yang sama. Nah, selain itu teman-teman, beliau ini juga yang tadi dikatakan seorang engineer, sebenarnya juga saya sering bertanya loh, Ustadz kenapa engineer tapi bisa ini itu ya, di mana ilmu engineer-nya? Nah ternyata dimanfaatkan untuk mengotak-atik robot aja bisa diotak-atik ya. Nah, beliau ini merupakan student research mentor yang aktif mendampingi dan membimbing siswa-siswi Nurul Fikri sendiri, dan lebih luas lagi mungkin dalam beberapa kompetisi ataupun kegiatan rutin dalam kegiatan robotik yang ada di sekolah. Kemudian beliau ini juga merupakan sangat aktif ya mendampingi dan menemani anak-anak untuk mengikuti banyak perlombaan. Setelah itu terkait dengan visi beliau yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Eka bahwa pemimpin yang dicintai adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Nah, ini saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang beliau sampaikan, because this is him. Jadi memang benar-benar beliau tuh seperti ini. Yang selama saya mengenal beliau tuh pemimpin yang emang sangat bisa melayani, bukan meminta untuk dilayani. Karena beliau mengatakan bahwa untuk apa sih ada apa sih meraih banyak prestasi sampai puncaknya kalau masih ada tim saya yang ternyata masih di bawah. Jadi beliau mengatakan bersama-sama untuk meraih apa yang ingin dicapai untuk kepentingan kelompok, kepentingan bersama, bukan individu. Masya Allah, luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi gimana sih, apa sih yang ditanya dulu deh dari kita sendiri. Saya pun nanya kepada diri saya sendiri, bisa nggak ya kayak Pak Lukman gitu, bisa nggak ya lebih baik dari Pak Lukman? Ya tentu bisa, kalau nggak rebahan. Kalau nggak rebahan ya. Kalau nggak rebahan. Oke. Selanjutnya
sesuai dengan personal brandingnya beliau ini ya teman-teman, personal brandingnya beliau ini sebagai server, bukan server komputer ya, tapi lebih dari sebuah server komputer yang bisa melakukan apa aja. Tapi ya, yang ini sebagai analis juga bisa menganalisis, makanya beliau tuh peka dengan bagaimana pemuda pada saat ini, apa sih yang dibutuhkan pemuda-pemudi saat ini yang bisa membantu, yang bisa mendorong prestasi dan mengembangkan potensi diri orang-orang di sekitar beliau. Nah, makanya mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa beliau lakukan dan bisa beliau bantu kepada kita semua, saya pribadi juga, untuk terus meningkatkan potensi diri yang dimiliki. Nah, selanjutnya merupakan seller knowledge, right? Beliau adalah seller knowledge yang akan selalu siap bersedia membagi ilmu yang beliau miliki, tidak pelit membagi ilmu dan juga tidak mager untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu yang beliau dapatkan bakalah di-share ke teman-teman, ke semua yang beliau kenal. Pokoknya humble banget orangnya, Masya Allah. Dan juga creator. Nah, banyak sekali yang beliau ciptakan, membuat inovasi-inovasi baru. Salah satunya juga menjadi seorang trainer, create the spirit. Create the spirit. Pokoknya creator. Banyak hal yang beliau menjadi personal branding beliau. Intinya bagaimana membantu orang. Helpful banget Ustadz ini. Kemudian desainer, ya desain untuk pembelajaran lebih baik, bagaimana menyiapkan diri dalam menyambut era 5.0 karena sekarang ya? Yes 5.0 karena sekarang ya beliau lah maksudnya teman-teman, pokoknya kalau ditanya bagaimana profil beliau tuh nggak akan ada habisnya karena beliau sosok yang inspiring. Jadi tidak akan menyesal kalian yang ikutan pada sesi pagi ini yang skip bareng di sini karena akan mendapatkan banyak ilmu dari Mastah, dari seorang yang sangat inspiring bagi saya. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama kali ya, saya udah ini juga kayaknya udah kebanyakan ngomong. Karena tadi saya katakan kalau nggak akan ada habisnya kalau ngomongin tentang beliau. Baik, kepada Pak Lukman, saya persilahkan untuk menyampaikan bagaimana sih pemuda bangkit yang dimaksud ini. Stay tune. Silahkan Ustadz Lukman, please. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama ya, walaupun memang kita tahu nih kayaknya pagi ini Kak berasa hawa-hawanya itu libur panjang gitu ya. Lagi mager gitu ya. Ternyata hampir semuanya kita merasakan gitu. Tapi saya yakin gitu, ketika kemudian kita bisa membangkitkan diri kita untuk ikut sebuah sesi atau saya juga memaksakan diri saya untuk kemudian hadir berbicara, saya yakin akan banyak manfaat bagi diri kita sendiri kayak begitu ya. Dan saya beruntung sekali ditemani oleh tim saya yang hebat nih, ada Ustadz Fajar. Masya Allah. Nah, luar biasa ya tadi ya. Padahal udah pulang loh. Udah pulang ya, balik lagi ke sini. Jadi ini ada Ustadz Fajar nih bantu kami di sini ya. Dan ada Ustazah Nurul. Nah, Ustazah Nurul ini juga luar biasa hebat. Beliau jauh-jauh loh dari Makassar ke sini gitu kan. Iya, karena saya mau jadi pemuda bangkit. Pemuda bangkit ya, Masya Allah. Jadi kita akan sama-sama belajar gitu ya. Sesungguhnya saya juga nggak hebat-hebat amat sih ya. Cuman belajar aja gitu ya, belajar aja. Jadi dan she is my mentor ya. Jadi saya kalau berbicara dengan Miss Nurul ini sebenarnya saya sudah berkomitmen menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi sebenarnya nih Tat, honestly ketika diminta untuk menjadi moderator pada saat hari ini nanya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ya? Ya like canggung banget tapi Masya Allah. We have never speak in Indonesia before ya. At least from 2 years ya. Yes. Yeah, 2 years we have never never ya. Never, almost never. Yes, to speak in Indonesia. Ya, jadi luar biasa. Memang beliau mentor yang luar biasa bagi saya. Jadi saya kadang canggung juga nih ngomong bahasa Indonesia karena benar-benar 2 tahun ini saya belajar bahasa Inggris walaupun kayaknya bahasa Inggris saya nggak naik-naik nih. No. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kayak begitu. Jadi itu gitu ya. Bagaimana
walaupun di usia saya yang ya nggak senja-senja amat sih. Kok ketawa sih? No. Nah gitu Masih tetap mau seumuran ya, belajar gitu ya, tetap mau belajar kepada yang muda ya, yang lebih pintar gitu kan. Jadi itu yang jadi muda. ya memang begitu ya. Jadi kepada siapapun kemudian kita ingin senantiasa belajar gitu ya. Karena apa sih gitu kan? Karena kemudian ini menjadi topik yang menurut saya penting. Sangat penting. Sangat penting gitu kan. Tapi sebelumnya saya ingin ta'aruf dulu nih. Nah, silahkan kita mau ta'aruf dulu. Maka tak kenal ya, Tat. Iya, ta'aruf ya. Jadi biar teman-teman yang kita juga pengen ngelihat nih wajah para peserta. Nah, mohon berkenan boleh yang pakai jilbabnya tapi yang ahwat ya, yang ihwanya jangan gitu kan, nggak boleh gitu kan. Jadi nanti di foto boleh menggunakan, kita akan menggunakan Jamboard ya. Jadi silakan di foto selfie-nya, dikenalkan namanya, kemudian dari mana gitu kan. Dan kira-kira ingin apa sih sesi kita kali ini gitu. Saya juga penasaran banget nih, Tat, apa ya? Karena saya jadi moderator sekalian mau belajar banyak dari apa sih Pemuda Bangkit itu, karena saya masih pemudi juga. Oh gitu ya, saya juga masih. Oh iya, masih. Beberapa tahun yang lalu. Enggak, maksimal kan 40 kalau ya, menurut masih. kriteria saya belum 40. Baik. Enggak mau kalah lah pokoknya. Oke, jadi teman-teman silahkan diklik itu link yang sudah di-share oleh Ustaz Fajar tadi. Di linknya ada 2, jangan salah pilih ya. Kalau kalian putri jangan pilih yang putra. Nah, nanti aja milihnya. Nah, ya. Kalau sekarang sesuai gender ya. Kalau Ikhwan berarti pilih yang putra. Yang Ahwat bisa dipilih yang putri. Nah, silahkan difoto di situ. Kalau mau join boleh juga nih. Misalkan saya kasih contoh dulu nih. Jangan-jangan pada malu nih. Nggak apa-apa ya, harus pede dong. Karena kita kan mau kenal yang mana sih ini, yang mana namanya putri, yang mana namanya putra. Jadi harus berani untuk menampilkan wajah kalian gitu. Mau lihat bener nggak ini yang join webinar ini adalah putra atau putri gitu. Ayo. Boleh langsung diklik aja yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman, diklik link yang sudah di-share oleh Ustadz Fajar. Di situ kemudian langsung upload foto aja ya, Tat. Boleh upload foto di situ sambil menyebutkan ya. Jadi jangan malu-malu. Ini saya kasih contoh juga kalau mungkin barangkali masih malu-malu. Saya gabungnya di putra atau di putri nih? Putra aja, Tat. Putra aja ya. Oke. Miss Nurul kalau mau join juga boleh, biar teman-teman ini pada kenal ya. Karena ini bisa jadi nanti jadi kenangan kita nih. Kita sudah pernah ikut event ini ya. Coba kita klik biar kenalan ya. Ayo teman-teman boleh. Oh ya, tadi udah disampaikan belum kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh klik raise hand atau klik Q&A kemudian memberikan pertanyaan. Oh, kalau pakai smartphone biasanya diarahkan harus download ya. Tapi kalau biar nggak download, di setup-nya di browsernya dibuat situs desktop ya. Mengupload foto kemudian menuliskan nama ya, Tat ya? Ya, boleh di situ. Oke. Ada nggak ya fotonya? Boleh foto selfie langsung juga boleh biar kita kenalan. Atau kalau malu ya minimal nama lah ya. Iya. Semoga nggak pada malu ya. Enggak lah, mereka percaya diri insya Allah. Percaya diri ya, insya Allah. Oke, ada kesulitan? Oke, peserta boleh menghidupkan videonya ternyata. Sekarang sudah di posisi di panelis ya. Jadi teman-teman bisa menghidupkan videonya biar bisa ngelihat yang lain kalau memang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita biar bisa saling mengenal juga nih. Nah, karena kan tentunya momentumnya akan insya Allah akan join ya dengan nongski yang berikutnya ya.
Tuh sudah diberikan contoh untuk yang putri oleh Miss Nurul. Ayo teman-teman boleh langsung aja di post fotonya. Foto terbaik dari kalian ya. Jangan foto yang lagi rebahan tapi ya. Mungkin foto yang lagi pakai seragam sekolah atau yang lagi pokoknya versi terbaiknya kalian dan siap untuk meraih apa-apa aja rencana-rencana kalian gitu. Oke, atau foto-foto yang paling jelek juga boleh. Oh, the unique one. Ya, the unique one. Okay. Oke, biar lucu-lucu ya. Boleh. Ayo, ditunggu nih. Apakah dari Putra udah ada? Wah, yang Putra juga masih pada malu-malu nih. Oke. Ayo dong. Kalau mau ambil foto itu bisa diklik di bagian gambar ya. Nah, simbol gambar mungkin kalau masih pada bingung. Atau upload fotonya di situ juga bisa. Nah, saya kasih foto. Kalau sudah dipilih gambar, kalian bisa klik di sini. Nah, ini saya foto selfie nih. Sebenarnya di sini Mak pakai green screen ya. Nah. Nah, di Nurul ada nih. Ayo dong, Sudah jangan ya? saya sendiri aja yang ngirim, yang lain juga ditunggu. Nanti yang dikenal cuma saya doang. Padahal saya juga mau kenalan dengan semuanya, mau ta'aruf dengan teman-teman pada para pemuda-pemudi yang hari ini join. Waduh. Yang sangat perlu diapresiasi karena kenapa? Karena telah meluangkan waktu rebahannya untuk ikut nongski di webinar kali ini. Ya teman-teman, boleh di-share fotonya. Mungkin masih malu-malu kali masih ya, Tat malu-malu ya? kayaknya ya. Ya Oke. udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau masih malu-malu ya. Boleh chat juga kalau memang malu-malu ya. Iya, boleh. Dikirim di chat box aja apa gitu, kenalan dari siapa namanya, dari sekolah mana misalnya, terus motivasi untuk ikut acara ini tuh apa gitu ya. Oke, kalau kesulitan di Jamboard boleh mengakses di chat, pilih yang chat, terus kemudian namanya. Oke. Boleh. Tadi sudah ada beberapa komentar nih yang di atas ya. Di atas sudah ada beberapa komentar. Oh iya, ada yang terkendala jaringan. Ada yang terkendala Boleh dicoba lagi ya. Boleh. Kalau enggak ya minimal namanya ya. Kenalan dulu namanya biar kita bisa sapa nih siapa aja nih namanya. Kayak gitu ya. Oke. Ada Alhamza, Masya Allah. Ada Pak Fajar. Saya sebutkan dulu kalau enggak ya, kalau masih pada malu-malu nih di sini. Boleh. Ada tadi Ananda Afra Tat yang Masya Allah jadi Kak Afra ya, jadi hafizah ya. Ya. Semoga yang lainnya juga bisa menyusul ya. Amin. Ya, saya juga. Ya, betul. Terus kemudian Ahnaf. Masya Allah. Halo Ahnaf. Ini Hafiz juga ini, Masya Allah. Hafiz juga ini ya. Iya, milik SMP Tenur milik SMA Nurul Fikri Bogor, Masya Allah. Thank you Ahnaf for joining this webinar. It really appreciated. Oke, ada Ali Ridho, ada Dewi, ada Dewi. Kemudian Ibu Eka nih, maaf Ibu Eka. Ibu Eka masih ada di sana juga, Masya Allah. Kemudian Ananda, pokoknya banyak deh, alhamdulillah banyak ada. Bu Iin ya, Masya Allah. Saya kenal nih kayaknya kalau dengan bundanya nih Bu Iin, Ibrayani, Masya Allah. Ada Nisa, Nida, Konita, tetangga saya juga ternyata mereka ya. Terima kasih loh pemudi-pemudi sini yang sudah ikutan juga, Masya Allah. Membuktikan kalau cuaca Bogor tidak membuat kalian untuk rebahan aja. Luar biasa ya. Masya Allah. Dan teman-teman yang lain juga terima kasih sudah bergabung. Kalau gitu ya mungkin kita bisa lanjut aja kali ya. Boleh. Ya udah, boleh silakan Ustadz Lukman. Nggak apa-apa di Jamboard foto saya sendiri, masih ikhtiar untuk nungguin yang lain ngepost. Boleh silakan Ustadz Lukman yang dilanjut. Yang mau ngasih proposal juga boleh. Terima kasih loh Tan. Saya kan bantu ngiklan. Oh iya, terima kasih. Emang apaan gitu ya? Oke, boleh silakan Ustadz Lukman, saya penasaran nih. Kira-kira
kalau dari Miss Nurul sendiri apa sih penting nggak sih Kak apa ya materi ini atau sesi ini gitu? Kok malah saya yang tanya ya? Penting, terima kasih loh. Jadi menurut saya, jadi terima kasih, saya juga menurut saya ini sangat penting loh Tat. Karena kenapa? Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Pandemi di mana ruang gerak kita tuh terbatas ketika dilihat dari satu perspektif aja. Namun pada kenyataannya ketika melihat dari banyak perspektif ternyata banyak hal loh yang bisa kita tingkatin, misalnya melek teknologi jadinya jadi lebih cerdas, lebih pintar, lebih familiar dengan beberapa platform-platform yang mungkin pada ketika sebelumnya nggak pernah kita temuin atau belum digunakan sama sekali. Nah, makanya dari materi ini penting sekali aja bisa memotivasi apa aja sih yang bisa dikembangkan dari diri ini, apa aja sih yang bisa diraih ketika mungkin hal-hal yang tidak terprediksi sebelumnya bakalan terjadi, ternyata ini loh banyak hal yang bisa dilakukan seperti itu Tat. Jadi saya semangat banget ini luar mau biasa dengerin. Ya. Menurut teman-teman apa nih? Mengapa sih materi ini bagi topik ini ya bagi teman-teman penting? Nah, apa sih kok kita harus kemudian bangkit? Kenapa teman-teman? Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Karena memang harus, kalau nggak bangkit ya jadi kaum rebahan aja Tan. Oh, kaum rebahan. Dan kalau kaum rebahan berarti nggak ngapa-ngapain ya? Ngapa-ngapain dan ngapa-ngapain. Bakalan useless hidupnya. Kayak yang tadi saya katakan bahwa kan salah satu hal bagaimana usia muda kita dimanfaatkan untuk apa gitu. Jadi kalau rebahan kita bisa ngapain? Nah harus bangkit dong Tat. Oke. Ya enggak? Jadi memang kuncinya bangkit ya. Harus bangkit dulu, harus semangat dulu nih teman-teman gitu kan ya. Kalau kemudian kita tidak bangkit, kita tidak semangat, ya gimana gitu kan. Kita mau meraih prestasi gitu kan. Oh ya, bangkit dari tempat tidur aja. Bangkit dari tempat tidur aja ya. Itu udah suatu prestasi loh Tat. Oke, ya prestasi ya. Karena rebahan itu menjadi gaya hidup kayaknya. Benar, habit. Nah itu bahaya memang ya. Mulai dari ide dulu, kemudian menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan udah ya. Jadi kaum rebahan. Jadi kaum rebahan ya. Saya nggak mau kayak gitu. Nggak mau ya? Nggak mau. Oke. Jadi at least kita punya manfaat ya, agar kita tidak menjadi bagian dari kaum rebahan. Iya, jangan kata Miss Nurul ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau berpendapat boleh juga sih. Kenapa sih? Topik ini begitu penting. Nah, banyak banget sebenarnya manfaatnya gitu kan ya. Yes. Yang saya dapatkan di antaranya sebenarnya begini, Miss. Ketika kemudian kita ibaratkan begini, kita nih dari Bogor nih ya, kita mau pergi ke Bandung, ya kan? Nah, kita mau cita-cita gitu ya. Kita punya ibaratkan ya, kita punya cita-cita, kita mau pergi ke Bandung, katakanlah gitu. Ngapain aja gitu, misalkan jalan-jalan dan sebagainya gitu. Tapi karena kemudian kita tidak tahu jalan yang betul gitu ya, kemudian nggak bersegera berangkat, ya nggak bakalan sampai. Benar. Atau bisa jadi kita nggak ngasal gitu kan. Jalannya malah justru ke Jogja dulu. Nah, atau ke Makassar kan? Atau Makassar dulu, jadi nggak bisa juga gitu kan. Nah, kita harus tahu betul. Ketika kita mau ke Bandung, menuju cita-cita kita, itu apa sih sebenarnya yang harus kemudian dilakukan? Nyiapin apa aja Nyiapin gitu apa kan? aja. Lewat mana aja. Kalau kemudian kesadaran ini terlambat, kita jalan dulu nih gitu kan. Udah pokoknya jalanin aja. Nunggu waktu yang tepat. Itu hashtag pemuda-pemudi di luar sana loh. Oh gitu ya. Biar waktu yang menjawab. Oh gitu ya. Jadi rebahan ini memang luar biasa gitu ya. Dan itu ternyata akhirnya apa? Tertunda kan waktunya. Umurnya sia-sia. Nah jadi ini salah satunya agar umur kita tidak sia-sia gitu. Karena apa? Karena ya yang lainnya sudah berprestasi sementara kita masih bersama di situ-situ aja bersama bantal dan guling gitu kan ya. Waduh, nggak mau juga ya. Don't let it be. Oke, di sinilah gitu kan. Ada kita di dunia itu ada birth, ya kan? Ada kelahiran dan juga ada death, ada kematian. Iya, betul. Ya kan? Yes. Nah, di antara B dan C, antara B dan D itu ada C. Apa itu C? Cita-cita. Oke, bagus sekali. Apalagi sih coba tebak. Ada yang mau nebak? Oke, oh iya ini kita punya door prize ya. Oh yes, jangan lupa loh teman-teman. Jangan lupa nih.
Kalau Jadi masih pada malu-malu nih. betul. Oke. Karena kehadiran kalian tuh sangat diapresiasi, makanya panitia menyiapkan door prize yang banyak sekali. Jadi teman-teman ayo dong aktif, yang tunjukkan kalau kalian ini pemuda-pemudi yang aktif. Masya Allah. Ayo Jangan Tat, lanjut. malu-malu ya, jangan malu-malu ya. Jangan. Oke, door prize-nya lumayan banyak juga nih. Lumayan. Saya juga mau dapet ya. Ini moderatornya minta nih. Oke, ya antara B dan C apa? Jadi teman-teman boleh tebak nih. Nanti yang tebak menjadi kandidat udah dapat door prize ya. Saya mau deh Tat, boleh. Oke, siapa nih? Capaian, cita-cita, birth, that, what, chemistry? No, what's that? Apa ya? Apa kira-kira? Apa teman-teman boleh ada yang mau ngasih jawaban? Apa ya? Saya kayaknya harus nyontek. Ada teman-teman yang mau berpendapat? Ayo boleh ngasih pendapat ya teman-teman. Apa sih C itu? Oh, I know it. Nggak boleh ngintip ya. Nggak boleh ngintip slide-nya I ya. got the answer, but I let you guys to answer it. Saya memberi kalian kesempatan untuk menjawab. Boleh ditulis di chat box-nya. Apa sih C itu? Cita-cita kah? Kita panggilin satu-satu. Future. Oke. Jadi future. Future ya. Si future. Oke, boleh ya, Tat. Future. Terima kasih Zahra. Oke, ada lagi? Ayo. Apa nih? Ada siapa lagi? Yang paling dekat jawabannya nih ya. Apa? Ayo. Antara kelahiran dan kematian. C. Kita lahir, kemudian mati. Apa sih kira-kira? Apakah itu sebuah pilihan, Tat? Nah, waduh. Dikasih clue nih. Jadi sama yang tadi ketika kita relate dengan mau jadi pemuda bangkit atau stay on the bed aja, itu merupakan pilihan ya kan. Nah di antara hidup dan mati itu banyak proses yang kita lalui dan akan selalu banyak pilihan. Kita pilih mau jadi versi terbaik diri kita atau terburuk dari kita. Nah ayo teman-teman, kui ditentukan apa sih? Udah dikasih bocoran. I have given you the clue so you answer it. It's easy. Kalau nggak tahu yang mendekati aja lah ya. Boleh. Boleh. Yang paling dekat nih kita dapat hadiah pertama, door prize pertama. Ayo future. Kalau nggak nih Zahra nih, kita hitung ya. Kalau nggak Zahra nih pemenangnya. Saya boleh jawab nggak? Boleh siapa? Ayo Resen yang mau jawab, boleh silahkan Kak. Siapa tadi ya? Kak Devi ya. MC sendiri yang ngasih door prize. Nanti dapat hadiah sendiri dong kalau kayak begitu ya. Boleh, silakan. Apa nih? Kalau mau malu chat berarti boleh ngomong juga ya? Boleh dong. Boleh. Oke, kita hitung sampai 5 deh. Oh, that one. Ada yang Hamim Hasan, is it? Hamim Hasan ya, Tat ya? Iya. Hamim Hasan ya. Is it correct? Oke, kita cek dulu ya. C-nya adalah choice. Saya tadi sudah ngasih clue loh padahal. Oh, iya. Terima kasih Hamim. Jadi mohon maaf nih ya Zahra ya. Ada yang lebih tepat, tapi emang future juga relate, karena kita akan berbicara tentang masa depan. Oh iya betul juga ya, bisa dipertimbangkan. Boleh lah ini panitia 2 door prize. 2 door prize ya. Tuh Zahra and Hamim, Masya Allah. Oke Tat, silakan dijelaskan choice apa sih? Nah, di dalam ilmu adversity equation ya, kecerdasan ketahanan lah kurang bahasanya apa ya? Ya kurang lebih demikian lah ya. Bagaimana seseorang itu sanggup menghadapi tantangan. Nah, jadi kan memang related banget ya tadi ya. Saat ini tuh kita mengalami sesuatu yang sangat tidak terduga, gitu kan. Tiba-tiba pandemi. Ya kan? Terus kemudian kalau dulu nih cara bolosnya gimana Tat? Itu memanjat pagar. Oh ini pengalaman Ustadz ya? Enggak sih. Iya kayaknya iya sih. Nitip izin gitu kan. Iya. Ngecek absen. Iya gitu. Jadi kalau dulu tuh ngamburnya kan kayak begitu. Nah kalau sekarang anak-anak sekarang ngamburnya tahu nggak? Kemana Tat? Matiin kamera. Iya. Bolosnya karena begitu Zoom, ya. Pakai Zoom. Jadi sesuatu yang sangat tidak kita duga gitu. Sesuatu yang sangat kita tidak duga. Tapi kalau kemudian kita dalam tanda kutip apa ya menyerah, maka sesungguhnya sangat rugi. Betul, jangan menyerah ya. Jangan menyerah, iya jangan menyerah. Kenapa? Karena keadaan itu bisa berubah 180 derajat. Ketika mau bangkit. Iya betul. Atau bisa jadi kondisi yang di luar itu bisa jadi sangat tidak terprediksi.
Ya, nauzubillah ya, Yes. kita bisa kena musibah, kita mendapatkan sesuatu yang sangat tidak kita sukai. Tapi pilihan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita yang menentukan ya. Kita yang menentukan. Ikhtiar Ya. dari kita. Iya, ikhtiar dari kita, betul. Nggak bisa kemudian kita menyalahkan orang lain, dia begini, dia begitu. Hidup ini sungguh tidak adil. Hidup gitu ini juga tidak adil, ya Iya. kan, betul. Padahal belum ngapa-ngapain ya. Padahal Tat? belum ngapa-ngapain gitu kan. Sering nggak kita menyalahkan kayak begitu? Nah, ya kan. Jadi luar biasa. Seringkali kita lebih menyalahkan kondisi Keadaan. Iya, betul. Waktu gitu. Nah, ya kan. Tidak kemudian mengambil pilihan dari Introspeksi. kita. Introspeksi, betul. Nah, sebenarnya ada 3 tipe orang nih, yaitu quitter, camper, and climber. Oke. Nah, apa sih itu ya? Nah, kira-kira apa saja? Quitter yang memilih untuk berhenti. Ya nggak sih, Tat? Nah, Berhenti, mundur. Udah deh, ini terlalu berat buat saya nggak sanggup melanjutkan ini, saya mau mundur aja. Mungkin saya ada jalan lain, ini bukan rezeki saya. Sometimes kayak gitu kan, Tat. Okay. Kemudian ada lagi yang namanya camper. Itu gimana, Tat? Apakah mau melanjutkan, mundur, gitu-gitu aja? Nah, camper itu dia berani mencoba sebenarnya, Oke. sudah sedikit lebih baik. Masya Allah. Jadi kalau misalkan ada tantangan, ayo ikut acara ini. Ayo. Trial and error berarti ya, Tat? Iya, sebenarnya lebih ke trial, tapi setelah itu gampang menyerah. Oh, I see. Oke. Jadi dia kalau digambar itu kan ada, ibaratkan itu cita-cita, ya kan? Kalau kemudian quitter itu di bawah itu dia nengok doang. Wah, kayaknya cita-citanya kayaknya nggak mungkin deh. Terlalu tinggi buat saya tinggi capai. deh buat saya capai. Aduh, Dia jangan udah dong. nyerah duluan. Udah jadi kaum rebahan aja lah. Orang tua Nggak nyusahin. orang tua juga nggak apa gini doang kok, maksudnya makan sudah cukup dan sebagainya kan. Nah, gitu kan. Quitter atau saya nggak mampu, ini mah terlalu berat buat saya, itu quitter. Jadi menyerah sebelum mencoba. Nah, betul. Padahal kita nggak pernah tahu kalau sebelum kita nyoba, kita nggak bakalan pernah tahu bagaimana hasilnya. Kali aja itu buat kita bakalan jauh lebih mudah, ya nggak sih, Tat? Nah, nyoba dikit aja, jadi hasilnya juga bakalan lebih bagus. Sebelum akhirnya memutus, udahlah nggak usah gitu. Betul. Jadi takut dulu, takut ini kayaknya nggak mungkin deh dengan kemampuan saya seperti ini. Padahal dia belum mencari cara agar cita-citanya tercapai. Iya, jadi harusnya tuh yang diganti mindsetnya ya, Tat ya. Betul. Gimana sih, misalnya, oh itu susah banget buat aku, gimana ya? Jadi harus diganti bagaimana cara menjalankan itu dan mencapai itu gitu ya, Tat ya. Betul, betul sekali gitu ya. Jadi itulah quitter. Nah, kemudian ada juga camper. Camper. Ya, camper ya. Camper itu adalah memang dia itu merasa puas ketika dia tiba pada suatu titik tertentu. I see. Jadi cepat merasa puas. Aduh, udahlah kayak bagus gini nggak aja. sih, Tat, kayak gitu? Nah, ini yang menarik gitu ya. Untuk tahapan awal oke. Iya. Tapi sebenarnya prestasi itu belum optimal sebenarnya. Karena dia itu masih di tengah. I see. Dia belum pada puncak prestasi. Masih banyak hal yang bisa ditingkatkan atau dikembangin ya, Tat ya. Betul. Tapi karena udah dapet satu, udah cukup gitu. Betul. Nah, kayak begitu. Jadi ada quitter, ada campus, dan yang terakhir adalah climber. Apa ini yang suka mendaki, Tat? Iya, salah satu kayak gitu ya. Filosofinya adalah kita mendaki terus cita-cita kita, gitu kan. Mungkin bisa jadi bagi beberapa orang kita sudah melihat orang tersebut sudah keren. Ya, betul. Misalkan mohon maaf nih, saya metaforakan pada diri saya sendiri. Contohnya, Miss Nurul tadi bilang, Soluman begini. Nah, bagi saya itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya gitu. Karena saya menginginkan diri saya itu climber. Saya pasti diberikan oleh Allah untuk berbuat sesuatu yang lebih lagi. Betul. Long life learner. Nah, itulah gitu kan. Sehingga saya harus terus belajar. Yep. Saya harus terus kemudian berbagi. Nah, kayak begitu itu climber. Jadi nggak udah juara 1 nih, ya kan? Misalkan udah hafal sekian juz, nah saya harus kemudian memahami nih Al-Quran itu maksudnya apa, tadaburi, iya, betul, ya kan? Nah jadi terus, jangan kemudian cukup dengan apa yang prestasi yang Abah dengan hari ini. Tapi ada nggak sih, Tat, yang kira-kiranya nih bisa sebagai sekarang yang generasi muda, untuk apa sih, ada nggak tips yang khusus untuk terus membangkitkan semangat mereka gitu, Tat? Nah, biar nggak stop. Oke. Nah sebenarnya itu memang ada
perjalanan yang Prosesnya, panjang, I proses see. ya. Nanti itu menarik sekali pertanyaannya. Itu sebenarnya ada di materi kunci nanti di Oh, belakang. okay. Gitu. Cannot wait. Gimana sih caranya gitu agar kita bisa meraih cita-cita itu? Iya. Oke. Nah, oke. Sekarang teman-teman mohon bisa dicek di kira-kira kalian pada posisi apa nih sekarang? Oke. Bisa diketik Ustaz Fajar, minta tolong dibantu. Di chat box-nya Di ya, chat di box-nya, di copy. bit.ly, kemudian cek iya, link yang untuk itu. Nah, di Mentimeter ya ini, Tat. Iya, betul. Baik teman-teman, boleh diklik link yang sudah di-share oleh Ustadz Fajar itu untuk linknya yang satunya lagi saat yang cek AQ. Itu hasilnya aja. Yang bit.ly aja yang di ini kan ya. Yang diketik. Kalau yang itu untuk hasilnya. Ya, yang cek AQ. Nah, itu ya mohon di klik itu, jangan yang di atasnya, untuk hasilnya ya. Nah, itu diklik di link terakhir. Nah, kira-kira kalian termasuk yang mana nih? Quitter, camper, atau climber? Quitter itu gampang menyerah, belum sudah pesimis duluan. nggak mau gitu ya. Nggak mau, kena sesuatu dikit aja langsung capek, ini bukan jalan saya gitu. Iya, padahal yang satunya ini jalan ninja saya gitu Iya, ya. ini jalan ninja saya. Kalau ini jalan ninja saya itu apa kira-kira? Camper atau climber ya? Apa ya? Climber. Climber ya, saya pikir climber ya. Karena selalu mencari jalan dan tahu oh ini ternyata padahal sebenarnya bukan gitu. Tapi Iya. selalu memberi positive vibe kepada diri sendiri. Luar biasa. Dan hasilnya juga bakalan bagus. Amin. Yang penting ini kali ya, Tat, sejauh ini saya bisa memahami kalau yang pertama kali harus kita lakukan itu berani mencoba dulu. Betul, ya, betul sih, sekali. Kalau kita nggak berani mencoba ya nggak bakalan bisa kan, ketahuan kan? Iya, jadi ketika berani mencoba, apapun hasilnya tuh pasti bakalan tahu dan ya kita pun harus selalu mencari tahu jati diri kita sendiri, apa sih kemampuan-kemampuan kita di mana dan yang kita nggak bisa di mana. Mengenali diri sendiri itu penting. Sebelum kamu mengenali yang lain, ya. Nah, bisa di refresh mungkin satu cara atau seperti apa ya? Ini belum muncul ya di situ ya. Oke, bisa di refresh atau enggak nih? Saya klik link aslinya sudah muncul tapi di sini belum muncul. Ya, Oke, camper Masya Allah. ternyata. Masya Allah ternyata belum ada yang quitter. Yang quitter ya. Adanya camper sama climber. Camper sama climber ya. Oke, ini menarik nih ya. Yes. Jadi ternyata banyak orang yang puas. Padahalnya kalau ditanya, itu sudah puncak prestasi belum? Kalau sebagai seorang manusia ketika ditanya seperti itu seharusnya jawabannya belum. Ya nggak sih, Tat? Karena manusia nggak akan pernah puas dengan pencapaian-pencapaian itu. Betul. Ya nggak, teman-teman? Nah, menarik nih ya kan. Tapi sebenarnya puas itu kan bukan untuk diri kita. Iya. Nah, disitulah kemudian titik kunci kontribusi itu begitu penting. Kadang kalau kita mereferensikan pada diri kita akan menjadi camper. Yes. Tapi kalau semangat kita berkontribusi, memberikan sesuatu yang bermakna kepada orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Selalu mau. Kita akan menjadi climber. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Agar kita menjadi climber, pastikan diri kita itu semangat untuk memberikan. Sudah siap pastinya. Kontribusi. Iya, dan harus sudah siap. Nah, iya, luar biasa nih. Terima kasih yang sudah memberikan respon. Ternyata mayoritas masih di camper. Gak apa-apa kali ya, Tat, karena mungkin belum tahu apa sih, masih mencoba mencari tahu gitu, sehingga pada akhirnya di titik climber ini gitu. Gimana sih, Tat, caranya untuk dari camper untuk change their mind to the climber? Nah, nah ini paradigma ini. Paradigma. Kita akan dorong terus nih. Nah, dengan berbagai upaya agar kita punya semangat ya, sehingga bisa menjadi climber. Ini masalah mindset juga. Oke. Betul. Ada yang berbicara ini terkait dengan fixed mindset and growth mindset gitu kan. Ada juga yang
ini bisa di develop gitu. Jadi ada banyak cara. Nah, oke. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan respon. Oke. Thank you. Thank you. Oke, jadi kita masih punya PR bersama ya agar kita bisa menjadi camper. Climber. Because most of them camper sejauh ini. Tapi kita lihat apakah setelah penjelasan ini apakah masih stay di camper atau ada yang akhirnya mundur ke quitter atau semuanya choose jadi climber. Oke, Tan? Let's see. Ya. Nah, manusia itu ada kesalahannya itu yang paling sering adalah menunda dan takut. Padahal di awal tadi udah diingetin ya, be brave, right? Iya. Oke. Betul nggak? Maybe it is. Oke. Menunda, kesalahan manusia tuh selalu menunda dan takut mencoba. Nah, takut mencoba, betul. Jadi menunda-nunda terus. Nah, contohnya menunda itu apa? Aduh. Oh, I know it. Itu siapa, Ustadz? Apakah kaum rebahan? Oke, siapa nih yang jadi seperti ini sekarang? Ayo. Ada, HP-nya ditaruh di depan aja, matiin kamera, terus sambil ngapain gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau selamanya kita kayak gini gimana nih kira-kira? Ya, gimana mau jadi pemuda bangkit? Jangan dong. Iya. We will get nothing kalau kayak gini aja. Jadi ini ya, jadi luar biasa. Kalau kemudian kita seperti ini, ya tentu akan banyak kerugian. Ya. Siapa yang sekarang ngerasain menunda ibadah? Menunda ibadah ya, Tat. Kan senyum juga ibadah ya, Tat. Oh, senyum ibadah ya. Jadi teman-teman jangan menunda untuk senyum. Aduh, oke, ibadah, betul. Baca buku. Yes, kita harus banyak baca buku. Baca buku. Ustadz udah baca buku berapa banyak? No, this week. This week maybe 5. Wow, kalian berapa banyak yang sudah caption yang kalian baca? Enggak, buku. Pasti rajin baca buku nih semuanya ntar. Iya, insya Allah. Atau organisasi ya kan? Iya. Atau bisa jadi kebaikan, nunda-nunda kebaikan. Nah, sebenarnya impact-nya tuh banyak nih ya. Contohnya nih kalau menunda ibadah. Nah, kalau menunda ibadah, kita tuh sesungguhnya bikin hati kita itu nggak mood. Bisa bete, bisa malas. Ngerasain sih Tat yang kayak gitu. Iya enggak? Karena apa? Karena ya jiwa kita jadi kotor. Gitu. Jiwa kita tuh jadi kotor. Iya. Jadi ya sudah kalau kita nunda ibadah sebenarnya bisa gitu ya. Tilawah aja. Misalkan enggak sanggup 1 juz, ya at least lah beberapa ayat, berapa tazkiyah. Jadi ini yang sering menghalangi kita itu, saya mau nyalahin setan tapi nggak enak ya. Nggak enak. Yang mana ini? Gimana ya? Oke ya. Ya sebenarnya memang ya salah satu musuh kita memang setan gitu. Fungsi mereka juga itu kan, Tat? Fungsinya mengganggu seperti manusia. Itu, mengganggu. Sehingga kita mau diganggu nggak? Nah gitu. Karena misalkan begini ya, katakanlah nih ya, kita nunda ibadah, ya kan? Akhirnya kemudian ada lomba nih katakanlah. Kita sebenarnya punya kemampuan, tapi kita itu karena nunda ibadah, hati kita jadi nggak mood. Betul. Ngapain sih? Disinggung sedikit emosi, ya kan? Emosi itu marah, gitu kan? Marah mungkin. Nah itu situ. Karena nggak ada yang neutralize, yang nggak. Nah, betul marah. Kemudian ketika marah seperti itu, bisa ke teman, bisa ke saudara gitu, atau bahkan maksiat. Nah, dengan seperti itu akibatnya apa? Ya tadi rugi. Akan merusak. Betul kan? Misalkan ada lomba nih ya, saya lanjutkan ya. Ada lomba, tiba-tiba kita malas ibadah. Nah, akhirnya kita marah, ngambek. Kita nggak jadi ikut lomba. Ada peluang kita mendapatkan nilai 100. Tapi karena kita malas ibadah, sehingga udahlah tiduran aja. Gak apa-apa, seadanya aja gitu kan. Bete betul nggak? Akhirnya kita nggak jadi dapat nilai 100. Padahal sebenarnya mampu ya, Tat, Padahal sebenarnya mampu. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang selama 3 tahun, bayangin. Tadinya dia mau masuk universitas terbaik. Iya, sebut saja Oxford. Iya, Oxford gitu kan, misalkan amin gitu kan. Nggak jadi gara-gara dia melewatkan hal itu. Jadi ibadah sangat penting, ya kan? Untuk menjaga diri kita. Betul. Agar kita tetap fokus. Sebagai fondasi. Betul. Meraih prestasi, gitu, ya kan? Kalau nggak kayak gitu ya nggak. Ya, coba misalkan kita nggak mood, males, kemudian ya udah hari itu tidak bermanfaat, produktif, hubungan baik kita dengan teman rusak. Yes.
Kebayang sih Tat kalau kayak gini misalnya menjadi seseorang yang nggak bermanfaat. Jadi kayak nanti ketika ditanya sama Allah di hari kelak, kemana masa muda kita, ya nggak sih Tat? Luar Apakah biasa. kita bisa menjawab, saya masa mudanya dihabiskan untuk baca caption orang, kepoin orang. Stalking. No. Ya kan? Kayaknya Ayolah. teman-teman butuh masang screen time juga ya, ngedetect ya. Time schedule. Maksud saya aplikasi untuk mendeteksi Oh, berapa jam, lama. berapa lama Betul. digunakan gadget. Nah, itu penting sekali. Karena gadget time ini seringkali juga merusak kita. Normalnya berapa lama sih Tat untuk screen time itu sendiri? Sebenarnya saya pernah baca riset itu 4 jam itu sebenarnya sudah termasuk kecanduan. Iya. Ya Ya, di gimana beberapa dong? riset ya. Oke. Ya, realitanya. Nah, ini dilihat. Nah, makanya di aplikasi itu seringkali ada. Apakah dia untuk sosial atau dia untuk kemudian bekerja? Yes. Tergantung ya. Nah, Depends. silakan diaplikasikan. Kalau kemudian dia sosial tapi di situ dia belajar, that's fine gitu kan. Itu bagian. Tapi kalau kemudian sosial hanya kepoin status, nah gitu kan. Artis kayak gitu kan. Nah, sungguhnya rugi karena menyia-nyiakan waktu. Kenapa nggak fokus saja ke apa yang menjadi keahliannya? Jadi waktunya akan sia-sia. Jadi luar biasa. Ini baru sisi nunda ibadah. Nah, yang lain gimana? Yang lain nih, kalau kemudian kita nunda baca buku, ya kan? Iya. Nah, otak kita bisa bodoh loh, hati-hati loh. Karena nggak apa? ada pengetahuan baru. Nah, betul. Itu pengetahuan jadul. Kita nggak up to date. Betul. Yang taunya cuman gosip. Orang dulu. Atau artis doang gitu kan ya. Iya, selebgram doang. Oh, dia sedang makan di sini. Kita Ya cuma udah. ngeces doang kali ya. Kalau habitnya kayak gitu berarti membuat diri ini makin tahu banyak tentang orang lain tapi tidak mengetahui tentang diri sendiri. Ya nggak Tat? Iya, menarik sekali itu. Betul. Ya kan, kita tahu orang lain tapi justru nggak tahu diri kita sendiri. Karena kurang membaca. Karena nggak tahu ilmu. Nah, sesungguhnya di situ kemudian kita bisa melihat, kita juga bisa nggak dapat ide kalau nggak baca buku. Dan sebenarnya otak kita itu kan terdiri dari rangkaian-rangkaian sinapsis ya. Jadi ada di otak itu bisa tersambung kalau baca buku, kalau belajar. Betul. Nah, kalau nggak dipakai, ini nggak ada sinapsisnya, nggak ada hubungan. Yes, jadi pernah baca ada curiosity-nya. Jadi kalau misalnya ada pernah baca sebelumnya buku ini, kemudian belum mengetahui apa sih benang merah dari ini, tapi ketika dapat knowledge baru, baca buku baru, muncullah jadi bisa mengaitkan satu sama lain. Tapi ketika itu nggak dimanfaatkan, jadi nothing akan gitu aja, ya nggak sih Tat? Oke, betul sekali. Karena itulah pentingnya ilmu, betul. gitu kan? Kalau kita tahu ilmu, bagaimana mendapatkan ikan? Contohnya aja ya, kita mau mancing nih ya. Dengan pakai ilmu dengan yang pakai ilmu beda nggak? Beda pasti. Nanti pancingannya gede tapi nggak dapet apa-apa. Bisa aja pancingannya kecil tapi dapat banyak. Nah, karena ada ilmunya. Ada tekniknya. Jadi sebenarnya semuanya itu butuh ilmu. Betul. Semakin kita mengetahui ilmu, maka kita akan melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Betul. Lebih efektif, lebih efisien. Sehingga apa? Umur kita jadi lebih produktif, ya kan? Makanya itu yang bisa membedakan antara orang satu dengan yang lain adalah sesungguhnya dia mau bisa memanfaatkan waktunya ya. Ini orang A nih ya. Katakanlah dia hidupnya produktif. Dalam 1 tahun dia bisa membaca 100 buku. Ya, kemudian melakukan kegiatan sosial 10. Yang satu ekstrimnya. Iya. Buku nggak pernah. Yang kemudian tiduran saja. Bayangkan kan, kalau itu berulang bertahun-tahun dilakukan, makanya kita bisa melihat kapasitas diri seseorang. Nah, itu. Tapi Tat, sekarang ini kan teknologi di mana menjadi hal yang paling utama, ya kan? Nah, kemudian ada yang mengatakan kayak gini, loh Tat, saya juga rebahan bisa kok beraktivitas, saya bisa jadi gamer misalnya, dapat uang. Atau bisa dengan ngapain, jadi YouTuber. Itu gimana Tat, menurut Tat yang kayak gitu? Apakah sudah memanfaatkan waktunya dengan baik? Makanya itu, kalau tujuan kita hanya uang, ya tercapai. Yes. Tapi apakah kemudian kita akan hidup hanya untuk uang? Oke, ya. Allah itu ngasih, kita itu nggak ada lebih. Coba Miss Nurul, boleh nggak ditukar tangannya dengan 2 miliar? Nggak mau. Nggak mau kan? Hidungnya? Nggak mau ya? Saya nggak mau. Ya, berarti diri kita, Miss Nurul itu harganya lebih mahal. Betul. Jadi kalau kita nyari uang,
saja, ya uang butuh, kita butuh uang itu. Betul. Tapi kalau orientasinya kita hanya uang, diri kita itu jauh lebih berharga. Mau ditukar kepalanya dengan 1 triliun? Of course no. Nggak mau ya. Matanya 1 triliun? Jangan. Jangan gitu kan. Nah itu kalian itu luar biasa gitu kan. Kalian itu dilahirkan di dunia oleh orang tua kalian, itu aset yang sangat luar biasa. Enggak, Masya Allah, harganya itu orang tua kalian nggak akan mau ditukar. Yes, tentu saja. Cuman Pernah tuh Tat yang sampai jual ginjal, ada kan Nah, sempat yang kayak gitu. iya, Mau nggak betul. sih Tat? No, karena hanya untuk beli iPhone. iya, ya udah pakai iPhone, main Instagram, udah setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain karena ginjalnya udah nggak ada. Karena ginjalnya nggak ada. Alhamdulillah ya. Nah itu salah disorientasi. Yes, Jadi salah kemudian menentukan pilihan. Nah ini nggak penting. mikir panjang ya. Nggak Tat. mikir panjang, betul sekali. Nah, oke, nunda organisasi, ya kan? Ini penting. Ustadz sendiri aktif nggak berorganisasi? Ya, alhamdulillah saya sendiri sejak SMA. Gitu. Jadi sejak SMA saya ngajarin anak-anak ngaji kayak gitu dan belajar menjadi salah satu ketua organisasi di masjid dulu. Jadi memang kemudian di pelajari Islam Indonesia, kemudian di kampus juga menjadi ketua organisasi. Jadi dari ibadah udah kuat ya Tat ya. Akhirnya yang lain alhamdulillah bisa tercapai. Ya, Gitu. insya Allah. Yang penting sih fondasinya dulu ya teman-teman. Kalau tadi Pak Lukman bilang. Dari ketika ibadah kita udah bagus, insya Allah akan mengikut juga yang lainnya. Gitu. Allah akan menjaga kita, insya Allah. Betul, insya Allah. Insya Allah kita akan dijaga. Jadi betapapun kita sedang terpuruk, kita minta sama Allah diberikan petunjuk, insya Allah nanti kita asal baru bangun, bangkit ya, itu kata kuncinya, gitu kan? Yes. Oke. Nah, apa nih kalau kemudian ya ini sama gitu kan, udah organisasi juga bisanya otaknya bisa jadi bodoh, tidak punya teman baru, network. Lihat Rasulullah itu ketika beliau masih kecil, beliau itu kan mengembala kambing. Iya betul, Masya Ya kan? Allah sekali. Allah kan? Berarti ngajarin kemandirian, kemudian kerja keras, rendah hati, gitu kan, nggak sombong, suka menabung, bukan itu kalau suka itu biasanya ini ya. Jadi baik hati dan tidak baik sombong, hati dan tidak gemar sombong, gemar iya. menabung, itu ini ya slogannya seperti itu. Jadi kalau memang Rasulullah seperti itu terlihat dari kecil itu beliau sudah belajar memanage ya. Yes. Kambing itu nggak sederhana, gitu kan. Jadi kalau mau belajar nggak nunggu harus gede dulu ya, Tat. Nggak nunggu harus 17 years old dulu, tapi dari kecil udah harus bisa belajar kayak Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi organisasi pun nggak harus organisasi formal ya. Bisa jadi buat aja sesuatu ya. Organisasi membaca buku, gitu, buat reader, inisiatif, ya. Komunitas. Ayo betul. Kita ngumpul-ngumpul bareng baca buku bareng yuk, nanti diceritain. Ya, sambil minum susu. Nah, boleh gitu sambil minum kopi gitu kan. Jangan ngopi Tati, nggak boleh ngopi ya. Nggak suka kopi sih. Nggak suka kopi saya tuh. Oke. Jadi memang akhirnya soft skillnya jadi rendah gitu kan. Rasulullah itu sejak beliau berdagang luar negeri. Iya, Masya Allah. Ya kan? Luar biasa loh. Rasulullah itu ketika masa belianya itu sudah jadi bisnismen. Nah, kalau kita mau belajar ya sesungguhnya peluangnya banyak gitu kan. Betul. Di YouTube banyak tutorial. Iya enggak? Kenapa enggak ngelihat tutorial cara membuat misalkan ayam yang enak? Iya. Bisa jadi itu menjadi bakatnya misalkan, kemudian dijual. Ya kan? Ya, atau dikasih saya gitu. Gitu kan. Jadi luar biasa kalau kemudian kita menunda organisasi, hilang peluang berprestasi. Saya tuh sering kali ya dengan organisasi, saya merasakan ya manfaat organisasi itu ketika belakang-belakangan ini. Yes. Gitu. Waktu sebelumnya gimana, Tat? Sebelumnya ya, oh ya senang saja. Ya, tapi makin kesini, oh ternyata soft skill itu menjadi penting. Gitu. Yes. Karena kita nggak tahu loh, pekerjaan di masa depan itu sudah ada riset kan. Iya, kan nanti kan sekarang kita di masa sini kan, tadi teknologi. Nah bisa aja 15 tahun kemudian misalnya banyak pekerjaan yang nggak ada. Kita persiapin apa? Betul Apa yang sekali. bisa kita persiapkan untuk itu? Gimana kalau misalnya sekarang kita memilih cita-cita kayak dulu tuh, ditanya, oh mau jadi apa nak? Mau jadi dokter, guru, jadi apa sih? Perawat, polisi gitu-gitu. Gimana kalau 15 tahun ke depan tuh udah nggak ada lagi, ya nggak Tat? Dan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru yang saat ini nggak ada. Kalau kita nggak nyiapin apa-apa, kita mau ngapain Tan? Nah, itu. Betul kan? Ngeri kan? Iya, kalau ngeri kita banget. nggak bangkit, kalau kita nggak menata diri kita, kalau kita nggak menyemangati diri kita, ya kita akan udahlah ya.
Kan nggak mau kan jadi Iya. selamanya kaum rebahan. Dan nyeselnya itu belakang. Iya. Kalau udah nggak ada kesempatan sekolah, itu kan pasti ya kenapa Ya dulu. penyesalan emang selalu datang belakangan. Iya, kalau di depan minta maaf atau apa? Iya, pendaftaran. Pendaftaran, oh ya pendaftaran lupa saya. Nggak tahu. Gitu ya. Jadi memang harus kayak gitu. Apalagi banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan untuk menjalin komunitas atau relationship dengan yang lain gitu. Betul. Jadi misalnya nggak ada alasan untuk menunda berorganisasi. Dari hal yang kecil aja nih Tat, bisa berkembang lebih banyak. Kayak misalnya komunitas baca buku yang tadi saya katakan. Nah dari awalnya cuma mengumpulkan 5 pembaca, akhirnya menjadi komunitas yang sangat besar dan memberi manfaat untuk banyak orang. Nah ya kayak gini nih yang dibutuhin untuk 15 tahun ke depan. Betul, luar biasa ya. Memang nih, ini pembicara kedua ya, bukan moderator. Iya, emang kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi luar biasa. Ketika kemudian kita tidak memanfaatkan dengan baik itu. Contohnya ini ya, contohnya situasi itu bisa berubah seperti apa? Contohnya begini. Ini kisah nyata dari teman saya. Teman saya itu lulus dari kampus ITB. Iya. Ya. Jadi ya insya Allah lah kita yakin ya dengan jurusan yang keren. Tapi ternyata demikian dia lulus, terjadi krisis moneter. Oh. Teman-teman seangkatan sebelumnya itu masih bisa bekerja. Tetapi pada angkatannya ya banyak perusahaan yang tutup. Krisis moneter. Krisis moneter itu 98 ya. Kalau sekarang juga terjadi nih, pandemi. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Iya, Singapore Airlines, Nah, the hottest news, ya nggak Tat? 4.000-an lebih karyawan dipecat. Dipecat ya. Tuh. Coba, kalau kemudian kita hanya mengandalkan satu kemampuan saja, kita nggak menyiapkan kapasitas diri kita dengan cukup, kira-kira bisa survive nggak kita? Bisa sekali. No one can guarantee. No one, ya kan. Oleh karena itu kita harus terus senantiasa belajar. Betul. Mengapa? Kemudian saya masih terus belajar sama Miss Nurul bahasa Inggris gitu kan. Nah, habis ini kita bahasa Inggris lagi ya. Baik. Oke ya. Jadi memang karena kayak begitu kita nggak bisa menjamin gitu kan apapun. Nah, bahkan misalkan kita sudah jadi sesuatu yang profesi yang ini udah dijamin negara dan sebagainya. Nggak menjamin juga kita tiba-tiba dimutasi di daerah yang terpencil misalkan dan sebagainya. Nah, kalau diri kita nggak siap, mental kita nggak siap, kita akan jatuh. Makanya tadi penting kan tadi ada kuite. Apakah kita mau menjadi climber, atau camper, nah atau camber gitu. Lagi-lagi itu adalah pilihan. Pilihan, gitu kan. Jadi betul. Apa sih menunda banyak hal ya Tat dalam berorganisasi itu yang paling penting yang masih saya ingat dan it works adalah meningkatkan public speaking ya enggak sih Tat, kemudian relationship. Nah kan kata Allah juga ya rezeki itu datang dari siapa aja ya Tat ya. Kemudian ketika kita banyak link, banyak teman, banyak bergaul dengan orang-orang yang Masya Allah atau bisa memberi manfaat untuk kita, itu pasti bakalan bisa jadi rezeki kita dari orang-orang itu gitu di masa depan nanti misalnya. Jadi banyakin organisasi dan gak akan nyesel kalau berorganisasi. Betul sekali ya. Luar biasa ya. Saya kasih contoh sederhana aja. Selama masih pandemi ini saya ngambil sertifikasi trainer instruktur. Masya Allah. Saya jadi kenal kakak mentor saya yang mungkin 35 tahun yang lalu pernah. Tuh kan, yang seorganisasi bareng. Seorganisasi. Dan, tapi pada waktu itu saya masih usia SMP SMA. Terus kita ngobrol-ngobrol. Loh Kak, kok tinggalnya di situ? Loh, saya dulu di situ. Oh, berarti itu mentor saya, tapi saya lupa gitu wajah beliau. Ya, Masya Allah. Biasa itu organisasi. Ya kan? Ketemu di komunitas. Jadi memang kita harus kayak gini deh. Tadi kenapa kemudian teman-teman saya ajak untuk ngambil foto? Karena kita nggak tahu, bisa jadi dengan foto itu, oh iya, oh itu ternyata orang tuanya nih kerja di bidang yang saya inginkan. Betul. Coba kalau bisa kenalan. Kerjalah kita, berkontribusilah kita. Berkontribusilah kita. Oh iya, saya mau belajar Pak dari ayahmu ya. Saya boleh ya. Karena teman. Yes, exactly. Dan teman bisa diambil dari organisasi. Iya. Kita nggak ngerti. Jadi penting sekali. Misalkan informasi kegiatan seperti ini, bisa jadi ini merubah diri kita. Karena kita sudah, oh iya, ternyata saya harus berubah. Gitu. Saya nggak mau gini-gini aja. Ini informasi dari teman, ya kan? Coba kita nggak pernah ikut komunitas, nggak pernah ikut nongski, gitu kan?
ya sudah yang lainnya sudah berjalan kemana, kita masih di tempat ini. Betul. Itu sih Tat, sama lebih harus peka dengan informasi-informasi yang penting gitu loh. Misalnya kayak dari ini aja, contohnya kayak misalnya dapat info dari sekolah, dari Bu Guru, ada webinar generasi apa sih pemuda bangkit. Tapi ketika lihat infonya, tapi dilewatin aja, di skip aja, itu kan bakalan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Betul. Ya enggak sih Tat? Padahal ilmu kunci. Iya. Iya, betul sekali kan. Luar biasa ya. Nah, oke. Dan ini yang nggak kalah penting, menunda kebaikan. Sudah baikkah kita? Nah, No one knows. Nah, ternyata kalau kita menunda kebaikan, berkah dari diri kita juga tertunda, berkah. Jadi ya kan? teman-teman jangan tanggung-tanggung kalau mau berbuat baik ya ke teman-teman, minjemin HP misalnya buat ngerjain tugas. Ya Tat, gimana nih menunda kebaikan nih Tat? Iya, jadi sebenarnya peluang kebaikan itu begitu banyak. Contohnya apa? Bantu orang tua saja. Yes. Ya kan? Bisa jadi nih, gara-gara kita membantu menyapu, kemudian orang tua kita mendoakan. Ya Allah, moga-moga anak saya jadi anak yang sukses, yang rajin. Kita nggak tahu, doa orang tua itu tercetus pada saat kita melakukan apa. Betul. Itu orang tua. Coba kalau kita terbiasa melakukan kebaikan, tiba-tiba gurunya nih bawa tas yang banyak gitu kan. Kemudian sini Bu, saya bantuin gitu kan. Itu kan, Masya Allah, nah kamu anak soleh, anak pinter, habis semoga Qur'annya, cita-citamu tercapai. Semoga cita-citamu tercapai. Doa lagi. Masya Allah. Luar biasa. Kebaikan yang sangat sederhana, tapi bermanfaat sekali untuk kita. Iya. Ya itu juga kan ini kan Tat, mudahkanlah urusan orang lain maka Allah akan memudahkan urusanmu. Luar biasa. Ini Mr. Nurul sama Ustadz Fajar ini sudah memudahkan urusan saya nih. Jadi insya Allah akan dimudahkan urusannya juga nih ya. Amin. Gitu kan. Thank you loh Tat. Iya, saya doakan semuanya ya. Jadi betul sekali ya. Bisa jadi nih ada satu orang, walaupun pesertanya ini misalkan cuma satu, kemudian orang itu terinspirasi jadi orang sukses. Karena setelah ikutan ini, maka Ustadz Lukman lah. Makanya kita dapat semuanya nih amal jariahnya. Amin. Luar biasa. Gitu kan nggak ngerti. Misalkan dia nanti jadi pemimpin hebat. Iya. Pernah dengar nggak kisah yang kemudian saya pernah ceritakan kemarin? Siapa Kisah Jadul Quran. Oh ya, itu gimana ya Tat? Nah, jadi Jadul Quran itu sebenarnya dia adalah sosok seorang Yahudi. Yes. Seorang Yahudi yang kemudian dia itu tadinya belum masuk Islam. Nah, dia mengikuti orang tuanya berbelanja. Tiap orang tuanya belanja dia masih kecil gitu kan. Masih kecil dia ikut orang tuanya belanja. Nah, karena ya mungkin memang uangnya terbatas ya. Dia ngambil coklat di toko itu. Tiap orang tuanya belanja dia ngambil coklat. Tokonya kecil. Nah, kemudian satu saat dia lupa ngambil coklat itu. Nah, penjaga tokonya itu bilang, Ibrahim namanya, Jad, come here. Ini di Perancis ya, ngosong gitu. Saya nggak ngerti bahasanya begitu ya. Kesini aja ya. Kesini aja. Kamu belum ngambil coklatmu gitu. Ini bahasa Indonesia saya terjemahkan nih, sok tahu nih. Gitu kan. Ini coklatmu. Loh, kok dia ketakutan Jad ini. Mohon maaf dengan muka yang sangat ini. Enggak apa-apa. Saya nggak akan kasih tahu orang tuamu, tapi kamu janji ya. Apa itu janjinya? Janji kamu akan berbuat baik dan tidak pernah jujur, nggak pernah berbohong lagi. Sederhana ya, sederhana gitu kan. Oke, dari situ kemudian setiap dia datang dia dikasih coklat, gitu. Dia jujur, dia berjanji untuk jujur. Seiring dengan waktu dia tumbuh dewasa, ya kan. Setiap bertemu dengan penjaga toko itu dia ceritakan kalau ada masalah dan penjaga toko itu bukain sebuah kitab. Sebuah buku dalam tanda kutip ya, kitab kan buku ya. Kemudian disitulah kemudian dia terus berkembang dan dewasa dan akhirnya tiba suatu saat sang penjaga toko itu meninggal. Nah, si Jad ini sangat sedih gitu karena setiap dia datang ke toko tersebut kemudian dia bertanya itu selalu ada yang menjawab dan dia kehilangan teman yang mengasuhnya, mendidiknya sejak kecil. Dan kemudian ada temannya, ada anak dari sang penjaga toko itu memberikan hadiah. Oh, ini buku yang dibaca Ibrahim setiap saya datang kepadanya konsultasi.
Kemudian ini tulisan apa nih? Oh, tulisan Arab. Hanya dia ketemu dengan teman yang Tunisia, kemudian dia tanya, ini apa maksudnya? Artinya apa? Oh, ternyata ini Al-Quran, Masya Allah. Masya Sejak Allah. saat itu, Jad akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Masya Allah. Sederhana sekali ya sebenarnya kebaikan ini Bapak ini yang kemudian memberi efek yang banyak, yang luar biasa sekali kepada si Jad ini yang Masya Allah. Jadi makanya kenapa kita nggak boleh menunda-nunda untuk membuat kebaikan. Jangan bisa jadi kebaikan yang sangat kecil bagi kita menurut kita, tapi ternyata sangat berarti sekali buat orang lain. Betul Ya nggak sih, Pak? sekali. Iya, luar biasa ya. Iya. Kebaikan sekecil apapun, memberikan hadiah kepada teman kita, memudahkan urusannya, ngasih izin. Benar. Ya kan? Pasti itu akan bermanfaat, gitu kan. Nah, yang lebih nggak diduga lagi apa? Gimana, ternyata Jad itu kemudian membaca Quran itu dan menemukan sebuah ayat yang menginspirasi dia. Di situ ada tanda tangan Ibrahim. Oh, berarti saya harus menyebarluaskan Islam. Akhirnya dia pergi ke Afrika dan mengislamkan jutaan orang di Afrika. Masya Allah. Padahal sebelumnya non-Islam. Dan bisa dibayangkan kan? Jad ini pahalanya kayak gimana ya Tat ya? Ibrahim. Oh ya Ibrahim, Masya Allah. Ibrahim ya. Dari Ibrahim. Ibrahim yang penjaga toko, tapi dia punya kontribusi. Dari satu anak. Jad, menjadi ribuan orang yang Masya Allah. Orang masuk Islam. Islam. Merinding loh Tat. Yeah. Like this is my first time to hear that story. But mungkin tapi banyak hal-hal yang kisah-kisah inspiratif yang lain yang mungkin mirip seperti itu. Dan moral value-nya sih ya itu gimana kita bisa memberi kebaikan sedikit aja yang ternyata bisa bermanfaat yang luar biasa sekali dari satu orang menjadi ribuan orang. Iya, jutaan orang bahkan. Dan bisa dibayangkan setiap orang itu beribadah yang diajak dakwah masuk Islam itu otomatis Ibrahim dapat amal jariah. Masya Allah, ya kan? Kurang luar biasa apalagi gitu kan? Dari sebuah ilmu. Dari sebuah kebaikan, dari sebuah ilmu. Nah, jadi luar biasa. Kebaikan maka lapangan kita bantu orang lain seneng nggak? Seneng kan, bahagia kan? Nah. Tapi gimana ya Tat? Kadang tuh ada momen di mana kita emang karena mau melakukan itu aja, hanya sebatas ya udahlah, toh saya bisa ngebantu teman, kenapa enggak gitu. Nah ternyata ketika beberapa saat setelah itu atau beberapa lama setelah itu, ternyata orang ini mengingat kebaikan yang kita buat, padahal kita sendiri udah lupa kayak gitu. Jadi do something because you won't do it, not because of something. Jadi lakukan sesuatu karena emang kamu bisa melakukan itu, bukan karena kamu memerlukan imbalan or something. Luar biasa kan, sederhana. Untuk membuat diri kita bangkit, berkontribusi, nggak usah sesuatu yang nggak harus yang gede gitu, nggak harus yang besar. Ya, jadi sesuatu yang sederhana. Jadi luar biasa ya, dengan kebaikan maka kalau kita tunda maka prestasi bisa tertunda, produktivitas tertunda, gitu kan. Nauzubillah nanti kalau kemudian gara-gara misalkan ya kita di yaumil akhir kan ditimbang nih amal kebaikannya, gitu kan. Nah, begitu pula dengan keburukan. Kalau kita mendapatkan keburukan satu, menghasilkan satu keburukan dari itu ditiru, itu bisa jadi turunan juga ya. Betul. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, ini tadi ya. Saya bilang bahwa lahir kita itu anugerah. Allah sudah memberikan kita berbagai anugerah sehingga kita itu sebenarnya orang-orang yang terbaik. Cuman kita itu seringkali menyerah dengan keadaan. Betul. Saya kurang ini, kurang itu, saya nggak mampu ini, nggak mampu itu. Padahal sesungguhnya Allah itu pasti ya. Kalau ngasih tugas kita di dunia, itu pasti kita mampu. Pasti mampu. Tinggal di bidang apa, kita seperti apa. Nah, tentu saja. Tapi ini membutuhkan ini nih. Siap nggak untuk berubah teman-teman sekarang? Siap nggak kalian? Udah apa masih galau nih? Mau berubah apa enggak? Aduh, jangan ya. Kalian tanya lagi diri kalian, apa siap untuk berubah gitu. Sejauh ini gitu, dari yang sebelumnya males-malesan, apakah udah siap untuk on fire lagi? Siap untuk mencapai apa-apa aja targetnya gitu. Kan masih banyak ya Tat ya, yang sekarang tuh galau nih, nggak tahu mau ngapain. Ya, sibuk mikirin doi kan. Aduh, sibuk mikirin doi ya. Padahal boro-boro ya doi nggak mikirin ya. Galau-galau aja. Ya. Gitu mau kayak gitu, enggak kan? Jangan sampai. Oke, jadi siap nggak berubah? Kalau siap jawab dong ya. Iya. Jadi kalau siap untuk berubah, siap apa enggak nih? Siapkah kalian menjadi generasi muda yang bangkit dan
apa ya, Tat? Berani memberikan memberi prestasi, memberikan kontribusi dan tentu saja membuat orang-orang di sekitar kita merasakan manfaat yang bisa kita berikan, kayak gitu. Oke, luar biasa nih. Kita lihat dulu, kita saksikan ya apa nih, Tat? video berikut ini. Oh, let's see. Diumpetin aja kitanya saja ya. Nah, teman-teman silakan lihat video ini, mungkin bisa menjadi memberikan insight untuk teman-teman sekalian. Bisa aja setelah melihat video ini bisa berubah ya. Siap untuk berubah. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Iya. Oke, luar biasa ya. Selamat menjalani proses perubahan. Yes. Karena emang gak gampang untuk berubah tuh, Tat. Ada prosesnya. Dan kita gimana, apakah menikmati proses itu apa enggak? Gimana nih, Tat, menurut Tat yang video yang tadi? Yang lain juga boleh ngasih pendapat ya di kolom chat. Nanti kita juga akan pilih pendapat yang terbaik gitu ya. Yap, akan ada
Karena masih ada 8 door prize teman-teman. Jadi kalian boleh sekali sangat dipersilakan untuk memberikan tanggapan kalian atau pendapat. Apa sih dari isi dari video itu atau moral value yang bisa kalian dapetin dari video itu, apa dari belajar, misalnya sederhananya bisa belajar apa dari kisah si elang ini gitu. Oke, hikmahnya apa sih? Iya, Dia kan hikmahnya. harus mengorbankan tadi kan, Mm-mm. harus mematahkan apanya tadi? Sayap? Wah, kalau sayap diambil tadi Yes, kan, yes. dia kan dicabut kayak begitu sakit ya. Iya. Artinya memang membutuhkan pengorbanan dalam proses perubahan ini. Kita harus Betul. memaksa diri kita, push your limit gitu kan. Yes. Nah, kemudian tadi juga mematahkan paruhnya kan, dipukul-pukul kan sakit. Sakit ya. Tapi setelah itu bisa kemudian berkembang ya kan, Betul. bisa kemudian eksis Untuk lagi. hidup lebih lama. Hidup lebih lama lagi kayak gitu. Ya itu konsekuensi memang. Kemudian ketika kita tidak mau bergerak, kita malas, mager, ya udah Mengurangi usia ya kan. seperti itu. Nah, boleh ditulis ya hikmah-hikmahnya seperti apa. Oke? Banyak Nah, sekali teman-teman. banyak sekali ya. Nah, oke. Kita juga bisa perlu bertanya kepada diri kita, hidup kita memiliki tujuan hidup apa sih? Udah Gitu. adakah tujuan hidupnya Udahkah gitu? tujuan hidupnya? Gitu kan? Teman-teman apa nih tujuan hidupnya? Jangan yang enggak ya, karena kita harus punya tujuan. Gimana, ada yang ingin menyampaikan sesuatu tadi? Oke. Oh, boleh ya kalau mau ada yang menyampaikan, Boleh. Boleh langsung bertanya gitu kan, atau langsung menghidupkan. Raise hand juga. Ya, Boleh. raise hand boleh untuk menyampaikan sesuatu atau mau nanya juga boleh. Tat, ini sih gimana sih, saya tuh masih bingung Tat, saya cita-citanya mau jadi apa, potensi diri saya tuh apa gitu. Boleh ya teman-teman untuk bertanya, boleh. Oke, luar raise biasa nih, sudah ada yang berpendapat ini dari Ali Ali Ridho. Ridho. Harus berani melakukan suatu perubahan walaupun perubahan itu cukup rumit namun bisa menghasilkan hasil yang baik. Luar Exactly. biasa nih ya. Iya, Masya Allah. Ali Ridho ya. Ali Ridho, semoga Allah meridhoimu. Masya Allah, tuh didoakan langsung gara-gara jawab seperti Iya, itu kan. sesimpel itu Sesimpel kan, itu Tat? kebaikannya Masya kan, Allah. luar biasa. Nah, jadi itu doa seseorang tuh kan luar biasa ya, dan Ustaz Nur juga didoakan oleh yang lain karena mendoakan Ali Ridho, Iya, Masya didoakan Allah. malaikat. Nah, jadi luar biasa kan, marilah kita saling mendoakan. Mendoakan untuk kebaikan Untuk pastinya. kebaikan insya Allah ya. Nah, demikian ya. Jadi ini kita bisa lihat lagi nih video yang menurut saya sangat inspiratif juga. Oke. Silakan teman-teman lihat video ini untuk memberi insight yang baru lagi setelah kisah elang yang tadi. كان في هناك طفل شاب كده عنده حوالي 10 سنين، فقال لي والدته يا ماما هاتي لي حقنه الانسولين بتاع السكر لان انا تعبان قوي. قالت له يا ابني لو جبت لك حقنه الانسولين ولادك اخواتك مش هيتعشوا، يا دوبك الفلوس اللي هنا على قد الطعميه والعيش بتاع العشاء. فالولد طلع فوق السطوح وحرق نفسه وهو بيموت، بيقول لها يا ماما انا عملت كده علشان اوفر لاخواتي حق الانسولين اللي انا باخده. جريت عليه لما قالوا لي، جريت لقيته بيتحرق، جبت بطانيه ولفته فيها وخدته في حضني ومات وهو في حضني. الموضوع ده حطم حياتي وخلاني اقسمت اني اتفرغ للفقراء. ان انا متخصص اصلا في الامراض المتوطنه والحميات والبلهارسيا والديدان والحاجات دي، ودي امراض بتصيب الطبقات الشعبيه المطحونه وبتصيب الفقراء والفئات اللي هي يعني ظروفها ما تسمحش بان هي تدفع اكتر من كده، خصوصا ان المستشفيات الحكوميه لما بيروحوها هم بيجدوا لاسباب خارجه عن اراده الزملاء الاطباء الحكوميين، بيلاقوا فيها قله امكانيات. يعني كحه وصداع لتعبينك ما بتنامش بالليل. بطلع بره اشاعات بايه وتحليلات بايه، والظروف على قدنا. ده على قدنا، ده على قد الناس الغلابه حقيقي يعني. غير الناس الثانيه ممكن تلاقي راكب عربيه ما يعرفكش مثلا او ما يسلمش او واخد بال حضرتك، لا ده ما شاء الله ممكن تكلمه في الشارع تساله مثلا انا تعبان يقول لك كذا كذا. يعني انا ماليش اكل معين لازم اكله، انا اي حاجه اقضيها بسندوتش طعميه او كده يعني ماليش. وفي نفس الوقت ما مش غاوي ملابس، وفي نفس الوقت زوجتي مبسوطه وغنيه واولادي ناجحين.
بلغني ان بعض التعليقات بتقول ان انا لبسي او مثلا ما هوش اللبس متواضع جدا، اللبس ده اسمه لبس الشغل. انا هنا في العياده بنظف العياده، بعمل تحاليل. هو الميكانيكي بيروح الورشه بتاعته بالاوفرول ولا بيروح بالبدله السموكن اللي هو عينها في بيت المناسبات؟ وهو بيدرس لنا احد الاساتذه الكبار اللي عمالقه في القصر العيني، في كليه طب القصر العيني، قال لنا يا اولاد اللي فيكم داخل كليه الطب عشان يبني عماره او علشان يعمل عربيه 20 متر، ده ما يخشش الطب، يروح يشتغل في البورصه او في التصدير والاستيراد، لان الطب ما تاخدش ما تستنزفش المريض. What an inspiring video. Oke. Ya, Masya Allah ya Tat ya. Gimana? Jadi profesi sebagai seorang dokter tuh bukan hal yang menjadikan untuk membebankan orang lain, tapi profesi yang dimiliki sebagaimana mungkin dilakukan yang terbaik biar tetap bermanfaat untuk orang lain. Kalau lihat videonya tuh, kalau dilihat nih ya, pasti teman-teman bakalan mikir, ih udah gitu usianya mana bisa bener ya ngecek orang yang sakit gitu. Tapi Masya Allah banyak hal yang bisa beliau bagikan dan bermanfaat untuk orang-orang yang sebenarnya tidak mampu dari segi finansial misalnya. Tapi Alhamdulillah sangat membantu gitu. Luar biasa nih teman-teman, Masya Allah. Saya terharu melihat video itu. Jadi luar biasa ya, Iya. Mas Nurul ya. Jadi memang disinilah gitu ya. Saya sering memberikan notifikasi ini. Mulia itu bukan hanya ditentukan oleh profesi, Betul. namun kontribusi. Kontribusi, betul sekali. Ya, jadi apa sih sebenarnya kontribusi yang ingin kalian berikan? Nah, silahkan kalau mau di chat boleh nih. Oke, saya mau ingin kemudian misalkan ya jadi dokter, tapi di hari Jumat saya ingin menggratiskan bagi orang-orang miskin. Misalkan kayak gitu. Boleh nggak? Bisa, boleh banget loh. Kayak kan banyak ya anak-anak kita yang mau jadi dokter misalnya di masa depan. Nah, kayak misalnya kan sekarang ketika di dokter banyak rumah sakit yang tidak melayani biaya gratis atau paling nggak ada BPJS dulu. Kalau nggak ada no BPJS, no. I'm sorry to say, but that's real, ya kan? That's real ya. Ya, gimana nih teman-teman ketika kalian menjadi dokter di masa depan, apa kira-kira yang bisa kalian lakukan atau untuk membantu orang-orang yang emang kurang mampu gitu? Apa nih? Nah, kemarin saya juga barusan dengar nih dari Kak Sofia ya, yang barusan kita undang dari Inspiring Talk itu. Ternyata Kak Sofia punya semangat, dia pengen mendirikan rumah sakit di daerah 3T. Oh, daerah tertinggal ya. Tertinggal, terluar gitu kan. Nah, jadi luar biasa kan. Nah, itu bukti bahwasanya kontribusi. Nah, kontribusi itu penting. Oke, silahkan yang mau chat kontribusi apa yang bisa kalian berikan. Apa aja ya. Silahkan. Dari sektor apa aja. Sektor apapun. Dokter kah, untuk ekonomi atau apa aja boleh di-share. Nah yang tadi nih saya tertarik mau nanya dulu ke Ali Ridho. Katanya harus berani melakukan suatu perubahan walaupun perubahan itu cukup rumit namun bisa menghasilkan hasil yang baik. Ini cukup ini ya adalah insight yang anak ini dapetin. Yang mana sih Ali Ridho? Kita boleh ngobrol nggak sih Tat? Boleh. Ali Ridho mau berpendapat? Ali Ridho, boleh start video sama audionya dulu Ali Ridho. Gimana nih maksudnya berani versi kamu tuh kayak gimana sih? Ridho? Ya, Masya Allah. Gimana nih Ridho berani versi Ridho gimana? Masya Allah. Ya, gimana? Aduh. Malu. Ayo dong, harus berani. Gimana ya? Kan tadi katanya harus berani, ya. Gimana Ridho? Berani versi kamu tuh kayak gimana sih? Mau tahu dong? Berani. Ya, silakan Ali Ridho. Iya, Ali Ridho dari mana? Ali? Dari Tajur Halang.
Oh, Masya Allah. Terima kasih ya. Nah, Ali Ridho nih, Latihan menurut benar. Ali Ridho, hal yang berani, hal perubahan yang kamu lakukan di masa depan tuh kira-kira apa nih dari potensi yang kamu miliki? Mau berani jadi apa? Kira-kira apa? Kontribusi yang Bentar, bakalan bentar. kamu berikan? Ayo. Gimana? Saya gini. Gimana Ridho? Iya, Ali Ridho nih rajin nih ikut kajian kita nih. Masya Allah. Terima kasih ya Ridho. Tapi bingung gimana ya? Yang simpel aja. Ali Ridho pengen berubah jadi apa gitu yang lebih baik gitu dari Iya, sebelumnya. betul. Aduh, gimana ya? Mau lebih memperbaiki diri dalam beribadah misalnya, atau berbuat baik kepada orang-orang, atau gimana nih Ali Ridho? Atau misalnya kamu jago jago untuk memprogram, nanti mau menjadi programmer yang bisa memudahkan orang-orang untuk belajar online misalnya. Gimana nih? Ridho, nungguin nih. Ali Ridho nih sebenarnya pemikir nih ya. Iya, kayaknya. Bisa jadi kan. nulis buku ini nanti. Masya Allah. Insya Allah ya. Ditunggu dong karyanya kalau Ditunggu gitu. ya karyanya ya. Kalau malu menyampaikan boleh ditulis karena banyak penulis yang terkenal ya. Iya, Tat. Nggak Oke. berani ngomong tapi dituangkan dalam tulisan. Dalam tulisan. Yes, Nah, exactly. Insya Allah gitu ya Ali Ridho ya. Kalau Terima masih malu, kasih loh. masih malu nggak apa-apa ya. Nah, Nanti masih malu. boleh di chat juga ya. Oke. Boleh di chat ya Ali Ridho. Terima Ali Ridho, kasih. terima kasih Ali Ridho. Masya Allah ya. Jadi berani berpendapat itu sebenarnya juga sudah luar biasa ya. Betul. Itu Hal gitu kecil. ya. Hal kecil ya. Terkadang menuliskan pendapat seperti itu bisa membuat orang lain berpikir loh. Yes. Status Exactly. status yang sederhana tetapi bisa membuat orang lain bagi saya tuh kayak mutiara. Betul. Ini gue Ustaz. banget nih gitu Yes. kan. Sampai Dan- nge-reply. Ya kan? Ini gue banget ya. Nah, gitu kan. Tapi tentu saja inspiratif ya. Yes. Ya, kalau Jangan yang menyinggung, kalau menyinggung- menyakiti, no Nah, way. Insya Allah enggak ya. Itu bukan sifat dari generasi muda kita sekarang. Ya, nggak, Oke, Tat? iya betul sekali. Nah, karena waktunya terbatas ini sebenarnya saya masih bayang di share nih ya. Di antaranya yaitu nanti bagaimana kita setelah kontribusi kemudian bagaimana kalian bisa memetakan dan melakukan pengembangan diri. Tapi kayaknya bukan sesi kali ini ya. Yes. Jadi ini masih sesi awal. Masih banyak ya, Tat, ya. Masih banyak yang kemudian topik-topik yang selanjutnya yang nanti bisa kita diskusikan lebih detail. Tapi fokusnya kali ini adalah bagaimana kalian mulai berpikir kontribusi apa sih gitu kan yang akan kalian lakukan gitu kan. Iya, bisa jadi saya akan jadi dokter di Palestina misalkan. Nah, saya tanya ke Kinanti pernah seperti itu gitu Mau, kan. Tan. Iya, katanya mau jadi dokter nanti di Palestina Ini katanya luar begitu, biasa Masya Allah ya. sekali, mulia Jadi- sekali. Jadi Masya itu Allah. kontribusi gitu kan. Walaupun memang saya pikir ketika kemudian kita berbicara profesi, orang tua kita zaman dahulu ya, emang kita zaman ya enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? But look like. Oke, Iya. but look like ya, Masya Allah. Nah, seakan-akan kan profesi aja, kamu mau jadi apa? Mau jadi apa? PNS. PNS misalkan atau apa? Padahal sebenarnya yang harus ditanya sekarang adalah kontribusi. Nah, Yes. wah ini pertanyaannya sudah ada pertanyaan ini luar biasa Like nih. I know bagus, her, but let's Oke. see. Mau bertanya, boleh Tat sekarang? Boleh, Oke. silahkan. Mau bertanya tentang kontribusi Kak, kalau misalnya lingkungan kita tidak mendukung untuk melakukan perubahan di daerahnya. Bagaimana solusinya menurut Kakak? Misalnya saya ingin meningkatkan kemampuan belajar dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan siswa di desa saya. Tetapi orang tua mereka lebih mendukung mereka untuk melakukan pekerjaan di kebun atau di sawah. Ih, Masya luar Allah. biasa Terima ya. kasih loh Siti Awaliyah Mansur. Oke. Ini saya kenal nih Tat, Ada sama orang awaliyahnya. ini. Saya kenal nggak? Ingat nggak? Kita pernah bertemu dengan orang ini di Bandung. Oh iya? She is my friend. Oh One of iya my best friends. iya. Yes. So thank you for joining the meeting. I really appreciate it. Gimana nih Tat menurut Ustaz? Karena emang yang saya kenal nih, beliau ini emang sangat memiliki keinginan untuk memberi kontribusi mengembangkan desanya. Makanya Masya kuliah Allah. sampai ke Bandung dari itu pun bukan di Makassar, dari satu daerah di Makassar di Sopeng ya kalau nggak
gimana pokoknya pinrang. Nah, dari dulu dari zaman kuliah tuh sering ngomong, saya tuh mau mengembangkan desa. Ingin membangun desa kemanapun. Dan I think that's the contribution that you can give. Luar So what do biasa. you think about her question, Ustadz Lukman? Sebenarnya itu nanti topik yang lebih dalam lagi Oh, ya. gitu. Tapi saya Oke. menarik ini. Saya ingin ngasih beberapa clue karena ini dalam ya. Yes. Memang sesungguhnya perubahan itu tuh butuh sebuah perencanaan. Iya. Ya, kontribusi itu butuh perencanaan ya. Butuh persiapan yang luar biasa. Tetapi yang Exactly. paling penting adalah kita harus berani melangkah. Berani melangkah dulu. Berani melangkah. Datang ke forum ini, datang ke sesi ini sebenarnya merupakan salah satu hal, satu langkah, baby step kalau Iya. saya bilang. Jadi kalau mau melakukan kontribusi, kita bisa memulainya dengan baby step. Oke, baby step. Baby step. Oke, Ya. to the giant steps. Ya. Langkah kecil, Mhm. tetapi terus maju. Iya. Ya. Saya sering kali gitu ya. Saya punya keinginan. Iya. Ya. Kalau itu diniatkan untuk Allah, untuk kebaikan orang lain, insya Allah Allah akan ngasih jalan. Iya, Masya Allah. Dari jalan yang tidak terduga, yakinlah itu. Itu kata kunci yang kedua. Saya sering kali ya, misalkan begini. Sering saya ceritakan di dalam pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Terakhir kemarin, saya ikut kelas sesi menulis trainer menulis gitu kan. Ternyata sang pemateri bilang, kalau kemudian kita ingin memberikan kontribusi adalah salah satunya dengan menulis. Karena itu akan memberikan inspirasi, dakwah. Saya berpikir, wah ini pas banget gitu kan. Nah kemudian saya ceritakan. Kemudian kemarin ditelepon oleh pelatihnya itu. Karena kita ada sesi coaching ya, sesi konsultasi personal. Nah beliau cerita, gimana tentang tulisannya. Saya mau nulis tentang bagaimana membangun budaya coaching. Masya Allah. Gitu kan. Karena apa? Karena saya dulu itu ngebimbing anak-anak. Padahal saya sudah melakukan budaya itu, coaching itu. Tapi saya baru ngerti ilmunya belakangan ini. Ternyata kalau pakai ilmu yang ini saya lakukan lebih efektif. Dan ini saya ingin berikan ke guru-guru. Beliau bilang apa? Wah ini keren banget Pak. Nanti saya bisa tembuskan ke mantan Kemendikbud untuk ngasih tulisan pengantar di Bapak ini. Sesuatu yang sangat saya tidak duga gitu kan. Saya niat untuk memberikan inspirasi kebaikan kepada orang lain. Ternyata dikasih lebih. Ternyata dikasih lebih. Saya bayangkan begini. Jadi yang mengawal kita itu kan malaikat ya. Malaikat kita itu punya grup. Punya grup WhatsApp. Iya. Bercandanya begitu ya. Bercandanya. Punya grup WhatsApp. Nah, orang-orang yang ingin berbuat baik itu malaikatnya di dalam satu grup. Yes. Nah, jadi kalau kita ingin sesuatu itu diposting di grup mereka. Ini loh, membuat buku loh, mau memajukan desanya loh, itu diposting. Akhirnya banyak yang tahu. Ternyata yang lain bilang, ada yang, oh saya tuh pengen nyumbang misalkan semen. Misalkan yang ini tadi pengen kemudian mendidik, mengedukasi gitu kan. Nah, kemudian ya sudah akhirnya saya ingin berbicara mengasih inspirasi misalkan. Oke, saya mau nggak usah dibayar gratis. Yes. Gitu kan. Nah, akhirnya apa? Ketemu. Atur pertemuan ini oleh zat yang tidak kita sadari seringkali ya. Bahwasanya yang kita lakukan ini kalau untuk kebaikan itu akan dipertemukan dengan orang yang berniat berbuat baik gitu ya. Jadi ini ya. What an inspiring talk, guys. Ya, Siti Awaliyah ya. Jadi jangan khawatir gitu kan. Yang ketiga kata kuncinya adalah pendidikan. Memang untuk menyadarkan orang tua itu butuh proses yang sangat panjang. Harus ada weapon. Ya, dan itu dimulai dari proses pendidikan, penyadaran. Jadi kata kuncinya itu secara sederhana mengedukasi ya. Mengedukasi mereka. Nah, bentuknya seperti apa dan sebagainya itu. Jadi baby step bersamalah Allah untuk menemukan itu. Yang ketiga adalah edukasi mereka. Nah, itu mungkin jawaban singkat saya ya, dari untuk Miss Siti Awaliyah. Terima kasih loh Ustadz Lukman. Saya sangat luar biasa sekali kayak gimana ya. Jadi bagaimana kita tidak perlu mengkhawatirkan gimana hal yang atau orang-orang atau mungkin sekelompok orang yang tidak bisa menerima keberadaan kita, tidak bisa menganggap ide-ide kita dan lain sebagainya. Even kita punya
keinginan yang sangat besar untuk membangun desa misalnya, memberi kontribusi nyata misalnya, like meskipun gak ada jalan kita harus percaya bahwa Allah akan selalu ada di sana dan melihat apa yang kita cita-citakan. Betul. Dan insya Allah akan memberi jalan dari baby steps to the giant steps. Yeah. Do you agree with me? Yes. So Walia, don't be afraid to do anything that you can do. Push your limit, then you will achieve that and show to the world that you will be someone great someday. Oke, ya, jadi luar biasa ya. Maksudnya begini tadi saya terjemahkan ya. Jadi gimana, Tan? Maksudnya begini ya. Gimana? Jadi tahapan mulai dari tahap-tahap yang kecil nanti akan menjadi sesuatu yang besar. Suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Yang penting yakin, optimis, Allah akan bersama kalian. Ini nih baru yang cocok dikatakan akan kamu lihat hasilnya di waktu yang tepat. Ya nggak, Tan? Kalau mau rebahan, kamu nggak akan dapat waktu yang tepat, tapi waktu yang sia-sia iya. Nah, gimana nih? Itu pilihan kalian. Mau gimana? Choice. Life is choice. Exactly. Apapun itu adalah pilihan. Do you wanna stay? Do you wanna lay down? Atau bangkit dari tempat tidur kamu untuk menjadi pemuda-pemudi bangkit. Please, Mr. Lukman. Oke, karena waktunya sudah habis ini kayaknya udah lama banget kita nggak ngobrolnya. We enjoy it, right? Like we expected only 1 hour. Kita mikirnya cuma sejam, ternyata udah 2 jaman lebih ya, Tat ya. Semoga nggak pada bosen ya dengerin kita ngomong kayak gini ya. Saya mah nggak ngomong, Ustadz Lukman, ya, Masya Allah ilmunya banyak banget. Oke, terima kasih. Saya pikir demikian tadi quotes terakhir dari saya ya. Bagaimana kemudian kita bisa memiliki kontribusi. Mulia itu tidak hanya ditentukan oleh profesi, namun kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustadz Lukman untuk hari ini, Masya Allah luar biasa sekali. Yang meskipun, I'm sorry to say, tapi masih terlihat muda sih. Yes. Dan saya kembalikan ke ke pembicara dulu, ke panitia dulu ya, apakah masih ada waktu atau tidak ya? Iya, saya menghargai sekali teman-teman yang sudah ikut aktif selama sesi webinar kali ini. This is my first time, but really give me many things. Sangat memberi saya banyak insight, inspirasi, dan juga motivasi untuk lebih baik, dan juga mau berperan dan memberi kontribusi nyata dan melangkah bersama pemuda-pemudi di luar sana untuk memberi yang terbaik di negeri ini atau di desa sendiri. Yes, saya kembalikan kepada Ibu Devi. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Nurul ya yang telah membersamai kita lebih dari 1 jam ya. Oke, sebenarnya kita masih punya 5 door prize lagi ya untuk peserta ya. Tadi peserta sudah bertanya. Sekarang kita yang memberikan pertanyaan. Ya. Mungkin dari Pak Lukman ada yang ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Baik. Atau dari panitia saja? Dari panitia aja. Oke, dari panitia dulu aja ya Bu Devi. Bu Devi ada yang mau tanya tuh Bu Devi. Bisa. Kalau ada mau nanya masih boleh nggak Ibu? Satu dari tadi dia, tapi saya maksudnya dia nanyanya ke private ya, ke panelis. Ya udah mungkin yang nanya private di share ke everyone aja kali ya. Siapa ini ya yang mau nanya? Namanya soalnya nggak pakai nama ini dia. Nih, Bu, Oke. Mau nanya Kak gitu. Ya silakan sebutkan nama dulu nih yang bertanya nih, namanya soalnya nggak no name nih. Jangan-jangan di KTP no name Ibu namanya. Nanya Kak, saya punya prinsip nggak ada yang nggak bisa saya lakuin kalau Allah menghendaki. Cuman dari prinsip itu saya malah jadi mules. Karena males Tat. Males. Oh iya, karena hidupnya jadi nggak ada tantangan karena semua hal bisa saya lakuin. Saya punya mindset kalau saya sudah serius semua hal bisa saya lakuin, dan karena mindset itu saya dalam melakukan suatu hal itu nggak pernah 100% kemampuan saya. Saya suka berpikir bisa nggak kamu gapai hal itu dengan 50% kemampuanmu. Dan karena itu malah saya nggak punya tantangan buat diri saya. Oke, luar ini biasa. Mungkin harus berdamai dengan diri dulu sendiri ya, Tat ya. Gimana? Saya juga kurang ngerti. Penasaran, cuma yang ya mungkin itu adalah bentuk curiosity dari pemuda-pemuda sekarang
gimana cara berdamai dengan diri sendiri, melakukan apa yang diinginkan, karena katanya merasa nggak punya tantangan, Tat. Mungkin semuanya udah bisa dicapai kali ya, nggak ngerti juga. Boleh Ustaz mungkin? Sebenarnya justru itu tantangan dia tuh. Oh iya, iya, iya. Tantangannya adalah dia ngerasa dia bisa ngelakuin itu. Nah, betul. Justru itu tantangan buat dia sebenarnya untuk bisa merendahkan egonya gitu ya. Iya. Karena harusnya kalau memang dia bisa bisa melakukan segala sesuatunya, gitu, harusnya dia lakukan gitu, bukan malah mundur gitu. Iya. Kalau ini kan, gitu, gitu Harusnya ya. bisa jadi camper. Pak Lukman. Iya, betul. Berarti sebenarnya kalau saya nggak ngejudgement ya, saya nggak judgement, tapi bisa jadi sebenarnya ini bagian dari camper. Exactly. Ya kan? I agree with Karena that. sudah merasa puas. Betul. Misalkan begini, sederhananya, mungkin bagi orang lain posisi kepala sekolah sudah cukup, gitu Yes. kan? Tapi bagi saya itu belum ada apa-apanya dengan yang lain gitu. Saya masih ingin kontribusi. Nah, begitu juga gitu kan. Merasa mampu itu belum tentu benar-benar mampu. Ya, karena apa? Karena seringkali itulah yang kemudian yang saya bilang itu mind block gitu kan. Kita merasa mampu bisa melakukan. Tapi sebenarnya orang lain juga melakukan. Saya merasa bisa sukses ya kan. Tapi kalau kita nggak melakukan sesuatu ya nggak bakalan bisa sukses. Ini menurut saya ini mindset yang harus dibongkar ya. Bisa jadi ini memang tidak akan selesai dengan proses seperti ini, tapi ini butuh sesi khusus untuk menggali. Oke, saya seorang coach. Jadi no name ini saya kasih bonus nih. Kalau mau proses coaching dengan saya ini boleh nih. Free. I got one ticket, right? Free ya? Oh ya, you got one ticket ya. Oke. Yes. Jadi ini free. Saya seorang coach yang certified. Jadi saya bisa melakukan proses coaching. Nah, ini salah satunya yang kayak begini ini memang harus digali lebih deep. Karena menemukan problem dalam diri sendiri. Betul, betul. Nah, ini sebenarnya yang akan saya bicarakan di sesi yang berikutnya gitu, bahwasanya ya maybe ya nanti kalau dikasih kesempatan lagi. Ini salah satu strategi pengembangan diri pemuda zaman now ini banyak. Nah, salah satunya dengan coaching. Nah, ini kalau masalah mindset ini tidak bisa kemudian satu arah. Yes. Saya nggak nasehatin ini bisa jadi mental. Yep. Tapi harus dibangun dari kesadarannya sendiri. Muncul solusinya itu dari dirinya sendiri. Nah, ini dilakukannya dengan proses coaching. Jadi kalau mau proses coaching silahkan hubungi saya nanti, gitu kan? Nah, boleh jadi insya Allah saya niatkan saya melakukan ini free untuk pendidikan, untuk kebaikan. Yes. Ya, dan alhamdulillah beberapa sudah proses coaching dengan saya dan sebagainya dan nanti bisa gitu ya. Jadi ini kebaikan untuk saya insya Allah demikian ya. Silahkan. Thank you, Mr. Lukman. Ini ternyata namanya Hamzah nih, Pak. Hamzah ini juga termasuk Hamzah dapat double. Hamzah ini juga termasuk yang rajin ya hadir di Nongski ya. Oh, thank you. It's really appreciated, Hamzah. Hamzah boleh nanti proses coaching dengan saya nanti kalau memang benar-benar serius nanti kita bisa pakai Zoom dan sebagainya, nanti butuh waktu untuk diskusi menggali lebih dalam lagi sehingga kamu lebih bisa terbongkar gitu. Iya, betul sekali. Ya, ya, baik. Masih ada 4 door prize lagi. Silakan siap-siap di chat ya teman-teman ya. Oke. Lagi nih, saya boleh. 4 door prize. Ya, pertanyaan pertama ya. Tadi Lukman sudah menyebutkan beberapa tipe ya orang dalam hal tadi yang sudah disebutkan ya, ada 3 tipe orang ya. Silakan sebutkan 3 tipe orang tersebut di chat. Ya, boleh. Tadi baru aja dijelasin ya. Satu jawaban pertama. Satu jawaban pertama yang benar. Nomor HP Hamzah ditulis di chat box yang insya Allah mendapat door prize dari panitia. Ya, Ibu Devi. Alright? Iya. Iya, betul. Silakan teman-teman tuliskan di chat 3 tipe 3 tipe orang. apa tadi ya?
orang Tiga ya. tipe orang di dalam menghadapi masalah atau Nah, menghadapi tipe orang di dalam situation. menghadapi masalah. Silakan. Satu orang yang menjawab benar pertama. Ayo cepet-cepetan. Ada 3 tadi. Ayo, ada 3 dan sering banget dibahas selama sesi kali ini. Only 3. Apa ya, Tat? Ustadz ingat nggak? Ingat dong. Oke. Ayo, silakan di chat Masih pada atau malu-malu. mau jawab langsung. Boleh open microphone-nya. Yang udah jawab nggak boleh lagi. Iya dong. Kasih kesempatan. Nonem jangan disebut namanya ya, Nonem mau jawab lagi nih kayaknya. Iya, jangan no judge ya. Kasih kesempatan buat teman yang lain ya. Nonem kasih. Ayo, silakan teman-teman. Ada. Wah, kalau nggak Udah nggak ada? nggak bisa atau gimana? Oh, ini ada nih, Nisrina. Dari Nisrina, Twitter, Camper, Climber. Oke. Is that Nisrina Basma? Oke. Ya, Nisrina sebut apa namanya, chat nomor HP-nya ya. Oke, jadi Ya, betul selanjutnya. ada yang tadi Twitter, Camper, and Climber. Alright. Is it? Oke. Is it correct? Yes, Okay. correct. Oke. Kemudian pertanyaan kedua nih, masih ada 3 lagi door prize-nya ya. Kesalahan yang banyak terjadi ya bagi kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Silakan. Ada 2 kesalahan yang banyak terjadi dalam kita menyelesaikan suatu masalah. Ayo, silakan dicatat. Ya, kesalahan manusia tadi yang sering kali terjadi. Ada 2. Apa itu? Apa itu? I forgot. Really, you have forgot? Of course, no. You know that I learned many things from this session. Okay, And I remember all the things you say. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kita tunggu. Sambil boleh Zah ditanya yang lainnya lagi. Pertanyaan yang lain juga boleh. Sambil nanti teman-teman bisa menjawabnya juga langsung. Oke, ya. Sudah tadi ya, 2 lagi ya berarti ya pertanyaannya ya. Sambil nunggu, kalau ada jawaban boleh. Oke. Silakan teman-teman sambil menjawab pertanyaan tadi ya. 2 kesalahan yang banyak terjadi ya dalam menyikapi suatu masalah. Kemudian yang paling akhir tadi ya, video siapa sih nama mu'alaf tadi ya? Mu'alaf yang menginspirasi kita ya dengan perubahannya ya. Oke, ya. Itu pernah jadi judul film itu. Iya. Kisah nyata yang difilmkan. Ya. Ya. Siapa namanya? Silakan. Oke, kalau ada yang ingat Halo? boleh di-chat. Boleh. Oke. Di chat. Pertanyaan selanjutnya saja sambil nunggu jawaban. Ya, 1 pertanyaan lagi. Siapa nama panjang Pak Lukman? I don't know. I don't know. Saya aja agak susah Pak, harus lihat-lihat terus ya. Ya. Oh, Masya Allah. Langsung dijawab Pak. Oke, thank you to Kak Kinanti for answering. Nama lengkap Pak Lukman Fajar Purwoko, betul? Ya betul. Oke, ya 2 pertanyaan sebelumnya. Kak Kinanti ngirim nomornya. Oke, ini juga pertanyaan yang kedua sudah ada yang menjawab ya. Reva dari SMP IT Kaifa. Oke, Reva dari SMP IT Kaifa. Masya Allah. Ya, 1 lagi yang belum dijawab tadi ya, kisah tentang sosok Yahudi yang tadi mendapat inspirasi dari Ibrahim ya. Siapakah nama sosok tersebut? Yuk. Sama dengan nama salah satu nabi, right?
Is it? Oke. Okay. Come on, the last question. Ada yang bisa menjawab atau Hamzah ganti lagi. pertanyaan? Jadi, iya. Oh iya betul nih. Jad. Abdullah Azam Sudiarto. Masya Allah. Is it? Azam. Yeah, that's right. Yeah, yes, Oh, really? yes, yes, Jawab di really. mana? Jawab di mana ya? Di Azam. GC ya? Thank you, Azam. Ini Azam udah jawab nih saja di chat private ya. Oh, yang Yahudi. Oh, oke. Ya, Ada Azam yang silakan. Oke. Ya betul malu nih kayaknya jawab kalau salah. Jadi udah betul nih ada Jad yang Yahudi. Ya boleh betul. Ya. Oke, betul namanya Silakan Jad. Azam nomor HP-nya di chat. Dikirim ke chat ya. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah berarti kalau bisa menjawab pertanyaan ini, teman-teman semua berarti menyimak ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman dan Miss Nurul tadi ya. Kita punya 2 pembicara hari ini ya. Alhamdulillah super. Thank you. Oke. Baiklah teman-teman, kita sudah menyelesaikan acara ini sampai jam 11:30 karena tadi juga kita sudah mundur waktunya ya ketika kita memulai. Baik, tinggal Kinanti ya yang belum menyerahkan nomor HP-nya ya, nanti tolong di-chat. Oke. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih ya kepada Pak Lukman dan Kak Nurul atas waktunya memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menghilangkan kemagerannya ya untuk bisa hadir bersama-sama kita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ya di dalam Nongski kali ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan yang terpenting adalah ya action-nya ya. Kita mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya. Semangat pemuda bangkit ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lukman dan Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin semuanya. Thank you, Miss Nurul. You are Alhamdulillah. to assist the others to branch out. Okay. To assist the others to branch out, and you Yes, are. You yes. have proved it today. I have to try to branch out ya. Yes. Branch out, yes. Branch Azam, nomornya Azam yang tadi menjawab private, tolong nomornya di chat. Nomor HP-nya Azam. Tinggal Kinanti ya, Devi. Ya, Azam, Kinanti, Nisrina. Panitia tolong satu nomor di chat ya. Jadi peserta yang belum memberikan nomornya nanti bisa menghubungi panitia. Satu nomor panitia tolong dikirimkan ke chat.
Thank